Part 54 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Apakah ini lantai 12 istana bawah laut? Ketika pusing akibat teleportasi berlalu, Ye Sen mendapati bahwa dia telah tiba di aula yang sangat besar. Sepertinya lantai pertama istana bawah laut. Ye Sen melihat ke aula yang sangat besar itu dan berkata dengan keras. Aula di lantai 12 istana bawah laut sama besarnya dengan aula di lantai pertama. Ada banyak monster aneh, manusia, serangga roh, monster gelap, dan makhluk aneh yang diukir di bagian atas aula. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Ye Sen berada di aula di lantai pertama istana bawah laut, dia turun ke aula bersama ratusan ribu prajurit, tetapi sekarang, di lantai 12 ini, Ye Sen mendapati bahwa dialah satu-satunya orang di aula besar itu. Master istana Yuan Li, yang diteleportasi bersamanya, sama sekali tidak ada di sini. Jelas, dia diteleportasi ke ruang terlipat lainnya. Aku ingin tahu makhluk pembunuh macam apa yang ada di lantai ini. Ye Sen melihat ke aula di lantai 12 dan melihat bahwa seluruh aula kosong. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun niat membunuh, seolah-olah tidak ada krisis. Rasanya agak aneh. Tidak peduli apa, menemukan jalan masuk itu penting. Pikiran Ye Sen bergerak, dan kapal terbang artefak Tongtian terbang keluar langsung dari badannya, langsung menjadi lebih besar. Ye Sen terbang langsung ke kapal terbang artefak Tongtian, mengemudikan kapal terbang, dan mencari jalan masuk ke lantai 13 istana bawah air di aula. Setelah terbang cukup lama, Ye Sen tidak melihat bayangan makhluk pembunuh itu. Ketika Ye Sen akhirnya merasakan jalan masuk ke tingkat bawah di sudut timur laut aula, Ye Sen tiba-tiba mendengar serangkaian suara dong-dong-dong yang datang dari luar kapal terbang Sutian. Ketika Ye Sen melihat keluar kapal terbang Sutian, dia melihat lebih dari 100 monster berbentuk kodok tingkat dewa sejati, semuanya berbaring di kapal terbangnya. Dan Ye Sen juga menemukan bahwa ada lebih banyak monster berbentuk kodok terbang keluar dari atap aula lantai 12 dan terbang menuju kapal terbangnya. Suara dong-dong-dong adalah suara monster kodok tingkat dewa sejati ini yang menghantam kapal terbang artefak Tongtiannya. Setelah beberapa saat, lebih dari 300 monster kodok tingkat dewa sejati tergeletak di kapal terbang Ye Sen. Monster kodok ini panjangnya lebih dari setengah meter, dan sebagian besar dari mereka berada di level dewa sejati bencana pertama, dan ada juga beberapa yang berada di level dewa sejati bencana kedua. Bahkan jika alam dewa sejati tidak tinggi, cukup menakutkan melihat begitu banyak dari mereka muncul sekaligus. Selain itu, mereka semua muncul di dekat batas lorong ke tingkat berikutnya. Jika Anda ingin memasuki lorong, monster kodok ini jelas sulit untuk dihindari. Seperti yang dikatakan Raja Dewa Mawar Hitam, begitu Anda memasuki tingkat ke-12, kesulitan untuk menjelajah akan meningkat pesat, dan bahkan sebagian besar alam Tiansheng akan mati. Memang demikian adanya. Pikirkanlah, begitu seorang pejuang alam Tiansheng biasa tiba-tiba dikepung oleh ratusan monster kodok tingkat dewa sejati, saya khawatir hanya ada satu cara untuk mati. Saat ini, dengan bantuan kapal terbang artefak Tongtian, lebih dari 300 monster kodok tingkat dewa sejati ini tidak memiliki cara untuk menghadapi Ye Sen. Bahkan ketika Ye Sen mengendalikan kapal terbang artefak Tongtian dan berguling serta mengayunkannya tiba-tiba, lebih dari 300 monster kodok tingkat dewa sejati terlempar keluar dan menghantam atap aula dan tanah. Kemudian, Ye Sen langsung mengendalikan kapal terbang dan terbang menuju lorong menuju lantai 13 istana bawah laut. Ye Sen tidak ingin terjerat dengan monster kodok tingkat dewa sejati ini, jadi dia harus bergegas ke lantai 15 istana bawah laut sesegera mungkin. Lagi pula, ada 8 mata keberuntungan yang sangat berharga di lantai 15 istana bawah laut. Ye Sen telah membuang banyak waktu di lantai 11. Banyak dewa sejati telah turun sebelum Ye Sen, dan Ye Sen tidak ingin menunda lebih lama lagi. Namun, hasil dari masalah itu tidak sesederhana yang dipikirkan Ye Sen. Di 11 lantai pertama, saluran transmisi ditemukan, dan dapat langsung masuk ke saluran transmisi. Namun pada saat ini, ketika Ye Sen hendak terbang ke saluran transmisi, ia menemukan bahwa seluruh saluran transmisi lantai 12 istana bawah laut benar-benar menghasilkan gaya tolak yang sangat besar, menjatuhkan kapal terbang artefak Tongtiannya ke belakang. Saluran transmisi ini benar-benar menghalangi jalan masuk Ye Sen. Apa yang terjadi? Tepat ketika Ye Sen memulihkan stabilitas kapal terbang artefak Tongtian dan bertanya-tanya, di luar kapal terbang artefak Tongtian,
Monster kodok tingkat dewa sejati yang dihantam oleh Ye Sen benar-benar tertawa gagaga dan mengucapkan kata-kata manusia pada saat yang sama. Haha, penyusup, tidak semudah itu bagimu untuk melewati lantai 12 istana bawah laut. Sangat mustahil untuk terbang langsung ke dalam lorong hanya dengan bantuan perahu terbang itu. Kecuali jika kalian dapat membunuh 100 kerang penembus langit dewa sejati di antara kita dan mengumpulkan poin yang cukup untuk melewati level ini, lorong itu dapat dibuka dan kalian dapat masuk. Kata-kata monster kodok tingkat dewa sejati ini membuat Ye Sen tercengang. Tidak dapat terbang langsung. Apakah kalian harus membunuh 100 monster tingkat dewa sejati untuk bisa melewatinya? Monster kodok tingkat dewa sejati semacam ini disebut kerang langit. Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia terbang keluar dari perahu terbang artefak Tongtian dan sampai di luar perahu terbang itu. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan perahu terbang artefak Tongtian dan melihat lebih dari 300 kerang langit yang berdesakan di depannya. Melihat Ye Sen terbang keluar dari perahu terbang itu, lebih dari 300 kerang langit tingkat dewa sejati itu seperti manusia, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Bunuh penyusup ini. Kita bertanggung jawab untuk menjaga lorong ini, dan kita tidak boleh membiarkan yang lemah pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua kerang langit tingkat dewa sejati ini terbang ke arah Ye Sen dengan panik. Ye Sen menatap lebih dari 300 monster dewa sejati yang datang untuk membunuhnya dengan tenang. Di antara monster-monster ini, yang paling kuat hanyalah dewa sejati bencana kedua. Bahkan tanpa bantuan kapal terbang artefak Tongtian, Ye Sen sama sekali tidak takut. Melihat lebih dari 300 kerang penusuk langit ini bergegas ke arahnya dengan panik, Ye Sen melambaikan lengan bajunya, dan bahkan lebih kuat dari kekuatan tumbukan kapal terbang artefak Tongtian sebelumnya, langsung menghantam kerang penusuk langit ini. Banyak kerang penusuk langit yang langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan beberapa kerang penusuk langit bahkan langsung terbunuh. Kerang penusuk langit yang paling kuat di tingkat dewa sejati bencana kedua dicengkeram oleh tangan besar Ye Sen ketika mereka terlempar ke belakang dan terangkat ke udara dan dibawa kembali kepadanya. Gerakan Ye Sen, dengan kekuatannya yang mengerikan, mengejutkan banyak kerang penusuk langit. Kerang penusuk langit tingkat dewa sejati ini tidak menyangka bahwa orang sekuat itu akan datang ke lantai 12 istana bawah laut kali ini. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa gerakan Ye Sen tadi bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya. Kalau tidak, itu tidak akan hanya menjatuhkan banyak kerang pendaki langit. Bahkan jika kerang pendaki langit ini berada di level dewa sejati bencana pertama dan kedua, Ye Sen bisa membunuh mereka semua dengan satu gerakan. Alasan mengapa Ye Sen masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa adalah karena dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada kerang pendaki langit ini. Melihat 5 kerang pendaki langit di level dewa sejati bencana kedua di tangannya, Ye Sen bertanya dengan keras, "Aku bertanya kepadamu, apakah setiap orang yang memasuki lantai 12 istana bawah laut akan diserang olehmu?" Ye Sen sedikit terkejut. Bahkan jika lantai 12 istana bawah laut sangat berbahaya, ada terlalu banyak kerang pendaki langit yang mengepungnya di lorong ini. Dia memiliki kekuatan tempur yang cukup, jadi dia baik-baik saja. Jika prajurit lain yang menerobos ke lantai 12 istana bawah laut menemui begitu banyak kerang pendaki langit, saya khawatir banyak dewa sejati bencana pertama dan kedua akan langsung mati. Ye Sen sangat khawatir bahwa Master Istana Yuan Li, yang juga telah memasuki lantai 12 istana bawah laut bersamanya dan berada di ruang terlipat lain saat ini, juga akan menghadapi tingkat krisis ini. Jika krisis tingkat ini terjadi, Master Istana Yuan Li, yang baru mencapai tingkat dewa sejati, kemungkinan besar akan berada dalam masalah besar. Mendengar pertanyaan Ye Sen, kelima kerang pendaki langit di level dewa sejati tingkat 2 yang ditangkap Ye Sen di udara semuanya gemetar. Mereka menjawab dengan panik, "Tuanku, semua orang yang memasuki lantai 12 istana bawah laut akan diserang, tetapi serangannya berbeda." Berbeda, Ye Sen mengerutkan kening dan melihat kerang pendaki langit ini, apa bedanya? Kerang pendaki langit tingkat 2 menjawab, "Tuanku, di lantai 12 istana bawah laut, selain klan kerang pendaki langit kita, ada juga klan tokek pendaki langit yang lebih kuat. Yang terkuat dari klan kerang pendaki langit kita adalah dewa sejati 3 tingkat, dan yang terkuat dari klan tokek pendaki langit bahkan adalah dewa sejati 5 tingkat. Kedua klan kita bertanggung jawab untuk menjaga lantai 12 istana bawah laut."
Setiap prajurit yang menerobos masuk ke lantai 12 istana bawah laut akan secara acak menghadapi kerang pendaki langit atau tokek pendaki langit dalam jumlah yang berbeda yang mengepungnya. Prajurit yang paling beruntung hanya akan dikepung oleh 1 atau 2 kodok pendaki langit tingkat dewa sejati tingkat pertama. Prajurit yang kurang beruntung bahkan mungkin dikepung oleh ratusan tokek pendaki langit tingkat dewa sejati tingkat kelima. Di bawah pengepungan seperti itu, banyak dewa sejati tingkat keenam akan tumbang. Ye Sen mengangguk. Ternyata lantai 12 istana bawah laut benar-benar ditugaskan untuk membunuh lawan yang berwujud makhluk. Jadi, ujianku tidak berbahaya. Ye Sen melihat monster kodok tingkat dewa sejati ini. Meskipun ia bertemu lebih dari 300 monster kodok tingkat dewa sejati, yang paling kuat hanya berada di tingkat dewa sejati tingkat kesengsaraan kedua, dan ia tidak bertemu dengan klan tokek pemanjat langit yang lebih kuat dari katak pemanjat langit. Jelas, krisisnya kali ini relatif mudah. Tanda tanya, tuanku, kekuatanmu luar biasa. Aku pikir bahkan dalam pertandingan paling berbahaya di lantai 12 istana bawah laut, ratusan tokek pemanjat langit tingkat dewa sejati tingkat kesengsaraan kelima turun, kau bisa melewatinya. Beberapa katak pemanjat langit dewa sejati tingkat kesengsaraan kedua mendengar kata-kata Ye Sen dan berkata berturut-turut. Ye Sen tidak menganggap serius pujian dari kerang pemanjat langit ini. Dia bertanya lagi, karena mereka adalah lawan yang ditugaskan secara acak. Kekuatan apa yang mendorong kalian untuk menyerang kami para pejuang? Apakah kekuatan atau ranah seorang pejuang akan memengaruhi penugasan acak lawan ini? Hal lain, jika kalian terus terbunuh, bukankah klan kalian akan musnah? Mendengar pertanyaan Ye Sen, beberapa kerang pendaki langit di level dewa sejati kesengsaraan kedua berkata, Tuan, kekuatan seorang pejuang tidak akan memengaruhi penugasan acak. Bahkan jika kalian adalah dewa sejati kesengsaraan pertama, jika kalian tidak beruntung, kalian mungkin diserang oleh ratusan kerang pendaki langit dari dewa sejati kesengsaraan kelima. Jika kalian beruntung, bahkan dewa sejati kesengsaraan ketiga mungkin hanya diserang oleh 1 atau 2 kerang pendaki langit dari dewa sejati kesengsaraan pertama. Dengan penugasan acak semacam ini, begitu kalian memasuki istana bawah laut, kekuatan misterius akan dihasilkan di atap istana bawah laut ini, yang akan menyerap kami ke area pertempuran lantai 12 untuk bertarung dengan kalian. Bagaimana dengan apakah kita akan dimusnahkan? Tuan, istana bawah laut ini sangat ajaib. Kedua suku kita tidak akan dimusnahkan jika mereka diasingkan ke sana. Bahkan jika banyak anggota suku kita mati, sejumlah besar dari mereka masih dapat dibangkitkan setelah bencana pembersihan besar berikutnya. Ye Sen hanya bisa menganggukkan kepalanya pada apa yang dikatakan kerang pemanjat langit ini tentang distribusi lawan yang sepenuhnya acak dan tidak ada hubungannya dengan alam kekuatan. Dia hanya bisa berharap bahwa Master Istana Yuanli tidak akan begitu sial dan dikepung oleh tokek pemanjat langit di tingkat dewa sejati 5 kesengsaraan. Jika Master Istana Yuanli lebih beruntung dan hanya bertemu dengan beberapa kerang pemanjat langit di tingkat dewa sejati kesengsaraan pertama, dia seharusnya dapat berhasil melewati lantai 12. Mengenai apa yang dikatakan kerang pemanjat langit ini, bahkan jika mereka mati, mereka masih dapat dibangkitkan ketika bencana pembersihan besar berikutnya datang, yang sedikit mengejutkan Ye Sen. Kebangkitan. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius, dan ini adalah bencana pembersihan besar yang hanya terjadi sekali setiap puluhan ribu tahun. Setelah sekian lama, ia dapat membangkitkan kembali kerang pemanjat langit yang mati. Kekuatan misterius istana bawah laut ini benar-benar luar biasa. Meskipun badan abadi Ye Sen memiliki beberapa kekuatan kebangkitan, itu hanya untuk badannya sendiri. Ia harus berlatih dengan sempurna, dan ia tidak dapat menghidupkan kembali orang lain. Dalam keterkejutan, Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan menatap katak pemanjat langit ini, karena kalian dapat dibangkitkan setelah mati, mengapa kalian begitu takut padaku? Bahkan jika aku membunuhmu, kalian masih dapat dibangkitkan di masa depan, jadi apa yang perlu ditakutkan? Ye Sen sedikit bingung tentang ketakutan katak pemanjat langit ini terhadapnya. 5 klon pendaki langit di level dewa sejati kesusahan kedua buru-buru berkata saat ini, Tuan, kekuatan Anda membuat kami mengagumi Anda, dan tentu saja kami harus menghormati Anda. Melihat Ye Sen mengerutkan kening, 5 klon pendaki langit di level dewa sejati kesusahan kedua buru-buru mengatakan yang sebenarnya, sejujurnya, Tuan, jumlah klon pendaki langit atau tokek pendaki langit yang muncul setiap kali adalah persyaratan istana bawah laut bagi para prajurit untuk melewati level tersebut.
Seperti saat ini, meskipun kami memiliki lebih dari 300 klon pendaki langit yang turun bersama dan meminta untuk mengepung Anda, Tuan, Anda hanya perlu membunuh 100 klon pendaki langit untuk melewati level ini. Klon pendaki langit yang terbunuh akan dihukum berat oleh Istana Bawah Laut bahkan jika mereka dibangkitkan di masa mendatang. Sedangkan kita, selama kita tidak bangkit, bahkan jika kita belum menyelesaikan tugas dan belum membunuh para penyusup, kita hanya akan dihukum ringan, yang tidak akan memengaruhi kultivasi kita sendiri. Tentu saja, jika kita dapat membunuh para penyusup, kita akan diberi hadiah. Ketika hadiahnya cukup, kita bahkan dapat melarikan diri dari keadaan pengasingan lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan klon pendaki langit ini, Ye Shen akhirnya mengerti mengapa mereka menyerangnya dengan panik sebelumnya. Ternyata ada hadiah untuk membunuh penyusup seperti dia. Bahkan jika mereka benar-benar bertemu lawan dan tidak dapat membunuhnya, kerang penjepit langit ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidup mereka dan tidak ingin dikorbankan dan dihukum berat. Tidak heran kerang penjepit langit ini telah berusaha menyenangkannya. Ternyata mereka takut dibunuh olehnya dan takut dihukum berat oleh Istana Bawah Laut. Aku hanya perlu membunuh 100 kerang pemecah langit untuk bisa melewati lantai 12, dan aku masih bisa menyelamatkan nyawa lebih dari 200 kerang pemecah langit. Namun, Istana Bawah Laut ini benar-benar dapat menghukum para pengasingan ini dan menghidupkan kembali para pengasingan ini. Jelas, Istana Bawah Laut ini dikendalikan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ye Shen berpikir dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, Ye Shen akhirnya bertanya kepada kerang pemecah langit ini, "Tidak apa-apa membiarkan kalian pergi. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu di akhir. Jawablah dengan jujur." Mendengar bahwa Ye Shen berjanji untuk membiarkan mereka pergi, kerang pemecah langit ini pada tingkat dewa sejati bencana kedua sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan penyusup yang kuat ini. Tidak mudah untuk mempertahankan hidup mereka. Tentu saja, mereka senang. Tuan, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Kami akan menjawab dengan jujur. Jika kami tahu sesuatu. 5 katak pendaki langit di tingkat dewa sejati kesusahan kedua berkata satu demi satu. Ye Shen menatap 5 katak pendaki langit dan bertanya, "Selain melawanku, apakah kalian pernah bertemu dengan prajurit lain?" 5 katak pendaki langit menggelengkan kepala berulang kali, "Tidak, Tuan, setiap kelompok katak pendaki langit atau katak pendaki langit bertarung melawan prajurit yang berbeda. Kami sama sekali tidak tahu tentang pertempuran lainnya." Mendengar jawaban ini, Ye Shen sangat kecewa. Awalnya dia ingin mencari tahu tentang Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhensen dari kerang pemanjat langit ini, tetapi sekarang tampaknya kerang pemanjat langit ini juga tidak tahu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda tahu makhluk pembunuh seperti apa yang akan menghentikan saya jika saya memasuki beberapa level berikutnya? Ye Shen yakin bahwa dia bisa melewati level ke-12, tetapi dia tidak yakin tentang beberapa level berikutnya, jadi dia harus bertanya kepada kerang pemanjat langit ini. Lantai bawah. Mendengar pertanyaan Ye Shen, beberapa kodok pemanjat langit saling memandang dan memikirkannya. Akhirnya, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, mereka buru-buru berkata, "Kita semua telah mengalami malapetaka pembersihan besar terakhir. Selama malapetaka pembersihan besar terakhir, ada prajurit yang kembali dari lantai bawah. Mereka mengatakan bahwa ada juga penugasan lawan acak di lantai bawah. Prajurit terakhir yang berlari kembali ke lantai 12 berada di lantai 13. Dia dikepung oleh monster es yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya gagal bertarung dan bersembunyi kembali ke lantai 12. Aku tidak tahu tentang Istana Bawah Laut yang lebih dalam, tetapi di lantai 13, aku khawatir begitu kamu masuk, kamu juga akan menghadapi makhluk pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk pembunuh di lantai 13 pasti lebih menakutkan daripada yang ada di lantai 12. Aku harap kamu bisa beruntung dan tidak ditugaskan secara acak dengan makhluk pembunuh yang kuat." Ye Shen mengangguk. Setelah menanyakan apa yang ingin dia tanyakan, Ye Shen akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang lantai 12 Istana Bawah Laut dan lantai 13 yang akan dia masuki. Tampaknya kedua lantai ini secara acak menugaskan sejumlah makhluk pembunuh untuk bertarung dengan para prajurit. Setelah berpikir sejenak, Ye Shen berkata kepada kerang penyeberangan langit dewa sejati 2 kesusahan ini, "Aku bisa mengampuni kalian. Namun, aku harus membunuh 100 kerang penyeberangan langit.
Menurutmu siapa yang lebih cocok untuk dibunuh dan dibangkitkan lain kali? Setelah minum teh, Ye Sen akhirnya berhasil memasuki saluran transmisi dari lantai 12 istana bawah laut ke lantai 13. Memikirkan 5 kerang penyeberangan langit tingkat Dewa Sejati 2 kesusahan yang dimintanya untuk membunuh kerang penyeberangan langit tingkat Dewa Sejati 1 kesusahan, kerang penyeberangan langit Dewa Sejati 1 kesusahan semuanya takut dan melompat-lompat, tetapi karena mereka terikat oleh istana bawah laut, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Pada akhirnya, masih ada 100 kerang penyeberangan langit yang dibunuhnya. Ye Sen tidak bersemangat untuk menerobos lantai 11 istana bawah laut, tetapi merasa tidak berdaya. Dia tidak ingin membunuh kerang penyeberangan langit ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Agar dapat bertahan hidup dan masuk lebih dalam ke istana bawah laut untuk menemukan mata keberuntungan, dia harus melakukan ini. Jalan seni bela diri seringkali tidak berdaya. Kerang penyeberangan langit itu, yang terikat oleh istana bawah laut, terkadang tidak dapat menghindari bahaya kematian. Bukankah sama halnya dengan Ye Sen sendiri dan banyak prajurit yang memasuki istana bawah laut? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya juga meninggal di tangan makhluk pembunuh yang diasingkan ke istana bawah laut, atau akan mati dalam bencana pembersihan besar istana bawah laut di masa mendatang. Prajurit dan makhluk pembunuh yang diasingkan semuanya tidak berdaya. Mereka semua dikendalikan oleh kekuatan misterius istana bawah laut. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kita dapat menyingkirkan krisis istana bawah laut. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kita tidak dapat menjadi seperti Dewa Sejati 1 kesusahan yang mati tanpa daya. Ketika berpindah dari lantai 12 ke lantai 13, Ye Sen memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Ketika akhirnya tiba di lantai 13 istana bawah laut, Ye Sen menyingkirkan semua gangguan. Masih ada banyak krisis di belakang, dan sekarang bukan saatnya baginya untuk mengendurkan kewaspadaannya. Ketika Ye Sen baru saja memasuki lantai 13 istana bawah laut, dia mendengar serangkaian suara dan bayangan, menyerbu ke arahnya, penyusup, untuk melewati lantai 13 istana bawah laut kita, kau harus membunuh 1000 dewa sejati kita. Ketika Ye Sen menatap langit, dia melihat bahwa di dunia yang luas di lantai 13 istana bawah laut, ada lebih dari 5000 dewa sejati api dan monster. Yang terlemah dari dewa sejati dan monster ini berada di level dewa sejati 3 bencana, dan yang paling kuat bahkan adalah dewa sejati 6 bencana. Di lantai 12 istana bawah laut, aku bertemu dengan makhluk pembunuh di lorong terakhir. Di lantai 13 istana bawah laut, aku bertemu dengan makhluk pembunuh segera setelah aku masuk. Di lantai 12 istana bawah laut, aku bertemu dengan kerang langit yang relatif lemah, tetapi di lantai 13 istana bawah laut, aku benar-benar bertemu dengan lebih dari 5000 dewa dan monster sejati berbentuk api yang kuat. Dan Ye Sen menyapu pikirannya dan menemukan bahwa ada total 5863 dewa dan monster sejati berbentuk api yang berdesakan rapat di dunia yang luas di lantai 13. Masing-masing dewa dan monster sejati berbentuk api ini sebesar manusia dewasa, dan penampilan mereka adalah monster yang belum pernah dilihat Ye Sen sebelumnya, memancarkan keganasan yang membuat orang gemetar. Di antara monster berbentuk api ini, ada 2308 monster tingkat dewa sejati 3 kesengsaraan, 2263 monster tingkat dewa sejati 4 kesengsaraan, dan 1000 monster tingkat dewa sejati 5 kesengsaraan. Monster tingkat dewa sejati 6 kesengsaraan yang paling kuat telah mencapai jumlah yang mencengangkan yaitu 292. Jumlah monster dewa sejati seperti itu terlalu banyak dan terlalu kuat. Saya khawatir jika mereka keluar, mereka akan sepenuhnya memusnahkan seluruh 33 dunia bawah utama tanpa masalah. Sebelumnya, di lantai 12, kerang penusuk langit itu mengatakan bahwa monster es akan muncul di lantai 13, tetapi sekarang mereka tidak muncul sama sekali. Ye Sen punya firasat bahwa monster es mungkin setara dengan kerang penusuk langit yang lebih lemah di lantai 12, dan monster api ini setara dengan suku pembunuh yang kuat tokek penusuk langit di lantai 12. Sangat mungkin Ye Sen tidak beruntung dan bertemu dengan lawan terkuat yang ditugaskan di lantai 13 istana bawah laut ini. Sementara Ye Sen berpikir, di antara monster api yang padat di dunia yang luas di lantai 13, monster tingkat dewa sejati 6 kesengsaraan berbicara kepada Ye Sen lagi, penyusup, kamu tidak beruntung. Di lantai 13 ini, kamu bertemu klan api kami, bukan klan es yang lebih lemah. Pada saat yang sama, aku harus memberitahumu, penyusup,
kelompok kami memiliki jumlah lawan dewa sejati terbesar di lantai 13 istana bawah laut, dan lawan dewa sejati yang paling kuat. Kau sungguh sial bertemu dengan kami. Jika kau tidak bisa membunuh cukup banyak dari 1000 dewa sejati kami, kau tidak akan pernah mencapai istana bawah laut di bawah sana. Penyusup, sambutlah pembantaian kami. Ledakan, 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 ledakan. Setelah berbicara dengan Ye Sen, monster klan api dewa sejati 6 kesengsaraan melolong, dan lebih dari 5000 monster klan api lainnya juga melolong. Raungan yang menggetarkan gendang telinga orang-orang dan menusuk jiwa mereka. Akhirnya, semua dewa dan monster sejati dari klan Huo Liao terbang ke seluruh langit dan bergegas menuju Ye Sen dengan panik. Ada 5863 monster api, yang mana ada 1292 monster di level dewa sejati bencana ke-5 dan ke-6. Jumlah monster seperti itu sungguh menakjubkan. Bahkan dewa sejati bencana ke-7 mungkin tidak dapat menghentikan serangan monster api ini. Dewa sejati yang lebih lemah mungkin akan takut setengah mati ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, melihat monster-monster ini bergegas untuk membunuh, wajah Ye Sen juga sangat serius. Jika dia tidak berlatih di lantai ke-11 sebelumnya Labu Sutian selama lebih dari 8 tahun dan kekuatannya telah meningkat drastis, dia pasti tidak akan bisa melewati level seperti itu di lantai 13. Bahkan jika dia telah berlatih di Labu Sutian selama lebih dari 8 tahun, saat ini, untuk menghadapi monster sebanyak itu dan level seperti itu, dia harus sangat berhati-hati. Jika dia tidak berhati-hati, dia kemungkinan akan jatuh. Lagi pula, ada lebih dari 5800 monster, yang semuanya berada di atas level dewa sejati dari 3 kesengsaraan. Setiap kesalahan pasti akan menimbulkan krisis kematian yang nyata. Aku benar-benar bertemu dengan kelompok monster terkuat dari klan pembunuh di lantai 13. Sangat tidak beruntung. Apakah aku harus membunuh 1000 dari mereka untuk melewati lantai 13 ini? Kalau begitu, bersembunyi di kapal terbang artefak Tongtian tidak akan berhasil. Jika aku tidak bisa membunuh satu pun dari mereka, aku akan diblokir oleh saluran transmisi seperti di lantai 12. Sepertinya aku harus bertarung sungguhan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ye Sen dalam sekejap. Ketika 5863 monster api menyerbu ke arahnya, pikiran Ye Sen melintas di benaknya, dan dengan swiss, dia menghunus pedang darah ungu. Setelah lebih dari 8 tahun berlatih keras, Ye Sen belum benar-benar menguji kekuatan tempurnya. Sekarang, saatnya menguji kekuatan tempurnya. Karena pertempuran tidak dapat dihindari, maka, bunuhlah sepuasnya. Klang! Kekuatan bintang yang luas yang dikultivasikan oleh Ye Sen dalam bab Taichu tiba-tiba melonjak dan dimasukkan ke dalam pedang darah ungu. Pedang darah ungu di tangan Ye Sen tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi berwarna darah ungu yang ajaib. Cahaya ilahi berwarna darah ungu ini tiba-tiba dipotong oleh Ye Sen, dan langsung memotong cahaya pedang yang mengerikan setinggi ribuan kaki, secara langsung membunuh puluhan monster api. Pada saat ini, lebih banyak monster api telah sepenuhnya menyerbu di depan Ye Sen. Puff, 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 puff. Api pada monster api ini bahkan membakar lapisan ki pelindung Ye Sen selapis demi selapis. Pada saat yang sama, monster api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu langsung ke arah Ye Sen. Kekuatan gabungan lebih dari 5000 monster tingkat dewa sejati begitu mengerikan. Tabrakan ini langsung menjatuhkan Ye Sen ribuan meter jauhnya. Jika Ye Sen tidak mengenakan baju besi pelindung tingkat artefak Tongtian yang diperoleh dari warisan Raja Dewa Es, dan Ye Sen telah mempraktikkan keterampilan badan Dewa Es dan badan Dewa Abadi yang sangat kuat, saya khawatir dampak mengerikan dari ribuan monster api tingkat dewa sejati ini akan membunuhnya hidup-hidup. Bisakah itu benar-benar menghalangi dampak dari begitu banyak anggota klan kita? Melihat Ye Sen terlempar ribuan meter jauhnya bahkan tanpa memuntahkan seteguk darah, dewa sejati dan monster klan api di langit juga sedikit terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa pemboman mereka kali ini pasti akan membunuh penyusup yang sangat muda ini. Tanpa diduga, mereka dihentikan, dan pada saat yang sama, puluhan anggota klan mereka meninggal. Para dewa sejati dan monster klan api ini langsung tahu bahwa Ye Sen tidak sesederhana yang terlihat. Setelah dewa sejati 6 kesengsaraan yang memimpin mereka saling memandang beberapa kali,
mereka melolong liar beberapa kali, dan memimpin lebih dari 5.000 dewa sejati dan monster untuk menyerbu ke arah Ye Shen di seluruh langit. Kali ini, para dewa sejati dan monster klan Huo Liao ini benar-benar berubah menjadi gigi tajam, semuanya ingin menggigit Ye Shen dengan gila. Melihat para dewa sejati dan monster klan Huo Liao ini menyerang lagi, bagaimana mungkin Ye Shen hanya menerima pukulan itu begitu saja. Dia terbang dari tanah tempat dia terbanting ke tanah, dan pada saat yang sama, 465 ruang pusaran bintang yang telah terbuka di badannya selama lebih dari 8 tahun tiba-tiba bergerak. Kekuatan bintang yang tak tertandingi menyapu badan Ye Shen dengan gila, dan langsung melonjak keluar dari badan Ye Shen dengan nyala api yang menyala-nyala setinggi lebih dari 8.000 meter dan cahaya ilahi bintang yang menyilaukan melindungi badannya. Pada saat yang sama, Ye Shen memegang pedang darah ungu, dan ujung pedang bergetar hebat, dan sihir emas paling kuat tebasan ilahi cahaya emas di antara 5 sihir besar dilepaskan. Tebasan ilahi cahaya emas ini langsung menyerang Ye Shen lagi, dan membunuh lebih dari 100 dari lebih dari 5.000 monster yang ingin menggigit Ye Shen di jalan. Melihat lebih banyak monster bertarung di seluruh langit dan tanah, 292 monster klan api terkemuka di level dewa sejati 6 kesengsaraan bahkan lebih menyala di tangan mereka, dan mereka juga menggunakan sihir yang tak tertandingi untuk menyerang Ye Shen. Cahaya di tangan Ye Shen menyala lagi, dan labu geng petir, artefak serangan kelas menengah yang diperolehnya di Xiao Jitian, terbang keluar secara langsung. Labu Leigang tiba-tiba membesar hingga ukuran 1000 kaki, dan untaian udara biru putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari mulut labu, dengan gila-gilaan menyedot para dewa dan monster sejati dari klan Huo Liao di langit. Labu Leigang adalah artefak serangan pembunuhan berskala besar. Pada saat ini, menghadapi pengepungan lebih dari 5.000 dewa dan monster sejati klan Huo Liao yang menakutkan, Ye Shen akhirnya mengorbankan harta ini, siap untuk langsung menyerap sejumlah besar dewa dan monster sejati klan Huo Liao, dan langsung menggunakan labu Leigang untuk membunuh mereka. Engah, 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 engah. Dengan asupan ini, lusinan dewa dan monster sejati klan Huo Liao yang paling dekat dengan labu Leigang langsung diserap ke dalam labu. Di antara mereka, monster klan Huo Liao di level dewa sejati 3 dan 4 bencana langsung terbunuh begitu mereka diserap. Meskipun dewa sejati 5 bencana yang lebih kuat tidak langsung terbunuh, mereka benar-benar terperangkap dalam labu Leigang. Dibunuh jelas merupakan sesuatu yang akan segera terjadi. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari labu Leigang membuat wajah para monster dewa sejati klan Huo Liao yang berada jauh dari labu Leigang berubah drastis. Ketika mereka merasakan bahwa labu Leigang juga memiliki daya tarik yang besar bagi mereka, banyak monster bahkan terseret tanpa sadar untuk terbang ke dalam labu Leigang. Monster-monster ini bahkan berteriak ketakutan. Kali ini, teriakan itu bukan lagi lolongan membunuh sebelumnya, tetapi lolongan ketakutan. Jelas, para monster ini tahu bahwa jika mereka diserap ke dalam harta karun labu mengerikan yang ditunjukkan oleh anak laki-laki di depan mereka, sangat mungkin yang menunggu mereka adalah kematian. Anak laki-laki ini terlalu kuat, kita harus menggunakan cara yang nyata. Melihat itu dalam beberapa serangan seketika, lebih dari 200 anggota suku meninggal. Para monster dewa sejati klan Huo Liao tingkat dewa sejati 6 kesengsaraan yang masih dapat menahan daya serap labu Leigang itu, berteriak dan memuntahkan aliran magma merah langsung dari mulut mereka. Magma merah di seluruh langit tiba-tiba membungkus labu Leigang. Meskipun Ye Shen menggunakan labu Leigang untuk menghindari dibungkus oleh magma merah di seluruh langit, labu Leigang sepenuhnya diblokir oleh magma merah. Pada saat yang sama, 292 monster dewa sejati tingkat dewa sejati klan Huo Liao tingkat dewa sejati 6 kesengsaraan yang memimpin jalan memiliki cahaya ilahi yang berkedip di tangan mereka. Di tangan mereka, semuanya benar-benar memiliki senjata berbentuk tombak panjang yang bersinar merah. Tidak hanya mereka, tetapi semua monster dewa sejati yang tersisa dari klan Huo Liao tiba-tiba memiliki senjata berbentuk tombak panjang di tangan mereka. Senjata berbentuk tombak panjang dari monster dewa sejati klan Huo Liao ini tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Lebih dari 2000 suara tabrakan benar-benar berkumpul di udara untuk membentuk gelombang kejut yang mengerikan, yang langsung mengenai jiwa Ye Shen. Ini jelas merupakan seni bela diri serangan jiwa. Dan itu adalah seni bela diri serangan gabungan. Melihat kekuatan mematikan dari labu petir yang terhalang, Ye Shen sama sekali tidak terkejut.
Ye Sen tahu bahwa monster yang dapat menjaga lantai 13 istana bawah laut ini tidak dapat ditangani secara langsung dengan mengandalkan artefak kelas menengah labu petir. Begitu labu petir terhalang, dia mengambil langkah yang salah dan melesat ke langit. Pada saat ini, menghadapi gelombang kejut pembunuh jiwa dari serangan gabungan para dewa sejati dan monster yang menakutkan dari klan Liao Api, cahaya ilahi mata penghancur tiba-tiba muncul di alis Ye Sen. Ledakan. Cahaya ilahi dari kata penghancuran dalam cahaya ilahi mata penghancur langsung mengenai gelombang kejut tersebut. Bang, 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 bang. Gelombang kejut besar sepanjang 1000 kaki itu terbunuh oleh cahaya ilahi kehancuran yang dilepaskan dari alis Ye Sen sejauh lebih dari 300 kaki, tetapi masih ada lebih dari 700 kaki gelombang kejut yang telah menyerbu ke dalam jiwa Ye Sen. Jiwa adalah tanda vital terlemah dari seorang pejuang. Menghadapi serangan jiwa gabungan dari ribuan monster, saya khawatir banyak dewa sejati 7 kesengsaraan tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, banyak dewa sejati 7 kesengsaraan memiliki kemampuan pertahanan jiwa yang terbatas. Namun, meskipun ada gelombang kejut sepanjang lebih dari 700 kaki yang menyerbu jiwa Ye Sen tidak terbunuh. Dalam sekejap, baju besi pertahanan tingkat artefak Tongtian tingkat menengah yang dikenakan Ye Sen di badannya, yang diperolehnya dari aula utama kuil beku, tiba-tiba melepaskan kekuatan pertahanan jiwa yang tak terbatas, secara langsung melindungi jiwa Ye Sen dan mencekik gelombang kejut yang menyerbu jiwa Ye Sen. Baju besi pertahanan tingkat artefak Tongtian, tentu saja, tidak hanya memiliki pertahanan ki fisik dan sejati, tetapi juga pertahanan jiwa. Sementara baju besi pertahanan tingkat artefak Tongtian bertahan, jiwa Ye Sen juga dengan panik memobilisasi kekuatan pertahanan ini. Jiwa Ye Sen bukanlah jiwa Tian Sheng biasa. Selama latihannya, ia membuat jiwanya tumbuh jauh melampaui tingkat prajurit yang sama. Di tempat latihan Xiao Jitian, Ye Sen bahkan melatih jiwanya secara khusus. Jiwanya, monster terkuat dari klan api-api ini, yang hanya berada di level dewa sejati 6 kesengsaraan, tentu saja tidak dapat membunuhnya. Engah, 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 engah. Saat gelombang kejut sepanjang lebih dari 700 kaki memasuki jiwa Ye Sen, bersama dengan kekuatan pertahanan jiwa dari baju besi pertahanan artefak Tongtian, telah mencekik gelombang kejut yang mengerikan ini sampai mati. Kemudian, Ye Sen melihat monster klan api-api yang padat di dunia dengan visi yang jelas dan jernih. Dia melambaikan pedang ilahi darah ungu di tangannya, dan gerakan pedang terlarang yang belum pernah digunakan Ye Sen sebelumnya langsung melesat keluar. Melihat bahwa Ye Sen tidak terbunuh oleh gelombang kejut jiwa sepanjang lebih dari 700 kaki, mereka semua menyerang lagi. Di bumi dan bumi, lebih dari 5.000 monster dewa sejati klan api-api yang padat benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda di depan mereka begitu kuat. Badan anak laki-laki itu dapat memblokir dampaknya, ki sejatinya juga dapat memblokir gigitan mereka, dan jiwanya masih dapat memblokir serangan jiwa gabungan mereka. Anak laki-laki ini hanyalah yang terkuat dari 3 tanda vital roh, energi, dan roh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat ini, melihat Ye Sen menyerang lagi, para dewa dan monster sejati klan Huo Liao yang sangat terkejut semuanya berteriak ketakutan. Karena mereka menemukan bahwa seluruh dunia, radius 10.000 kaki dan 100.000 kaki, sebenarnya ditutupi dengan sinar ungu yang menakutkan. Sinar ungu ini bahkan sepenuhnya mengikat mereka, membuat mereka sama sekali tidak dapat bergerak. Bahkan dewa sejati 6 kesengsaraan tidak dapat bergerak sama sekali. Situasi ini benar-benar membuat mereka takut. Dan kemudian, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi pada mereka. Sinar ungu yang mengikat radius 10.000 kaki dan 100.000 kaki semuanya terpelintir dengan sia-sia, dan mereka seperti jaring sinar. Sinar cahaya benar-benar mengalir satu persatu, menghasilkan kekuatan pembunuh jaring yang mengerikan. Semua dewa dan monster sejati klan Huo Liao yang menyentuh cahaya ungu ini mati seketika. Lebih dari 2.000 dewa sejati dan monster klan Huo Liao di level 3 dewa sejati bencana semuanya mati. Lebih dari 2.000 dewa sejati dan monster klan Huo Liao di level 4 dewa sejati bencana semuanya mati. Bahkan dewa sejati 5 kesengsaraan dan dewa sejati 6 kesengsaraan dari klan Huo Liao semuanya terbunuh. Pada saat kematian, dewa sejati dan monster klan Huo Liao yang tak terhitung jumlahnya masih berteriak tak percaya, bagaimana mungkin? Jurus pembunuh macam apa ini? Ledakan.
Dalam teriakan yang luar biasa ini, dewa sejati dan monster klan Huo Liao ini terpotong-potong oleh jaring raksasa yang dibentuk oleh cahaya ungu, dan akhirnya, semuanya jatuh dari kehampaan dan berubah menjadi ketiadaan. Jurus pembunuh yang membunuh semua dewa sejati dan monster klan Huo Liao dan membuat semua dewa sejati dan monster klan Huo Liao menjerit adalah jurus pedang terlarang pertama dari pedang darah ungu milik Ye Sen, jurus pembunuh cahaya ungu. 3 jurus pedang terlarang dari pedang darah ungu dapat membuat pedang darah ungu, artefak serangan kelas atas, mengerahkan kekuatan pembunuh artefak Tongtian tipe serangan. Pada saat ini, meskipun Ye Sen belum sepenuhnya memahami 3 jurus pedang terlarang, dan baru memahami 2 jurus pedang terlarang pertama, cahaya ungu dan listrik ekstrim, jurus pertama cahaya ungu ini sendiri telah memicu 30% batasan tersembunyi dari artefak kelas atas pedang darah ungu, yang cukup untuk membunuh monster klan Huo Liao yang terkuat di level dewa sejati 6 kesengsaraan. Akhirnya, semua monster ini telah terbunuh. Melihat bahwa semua monster dewa sejati klan Huo Liao di langit telah berubah menjadi ketiadaan, Ye Sen juga terbang turun dari kehampaan. Melakukan jurus pedang terlarang pertama cahaya ungu dari pedang darah ungu hampir sepenuhnya menghabiskan kekuatan bintang di badan Ye Sen, dan saat ini, dia juga sangat lemah. Ye Sen mengulurkan tangannya dan menyingkirkan labu geng petir. Melihat ke dalam labu geng petir, semua monster dewa sejati 5 kesengsaraan klan Huo Liao di dalam labu geng petir yang sebelumnya tidak terbunuh secara langsung telah dimurnikan menjadi ketiadaan dan mati total. Setelah menyingkirkan labu petir, Ye Sen melepaskan perahu terbang artefak Tongtian lagi, lalu terbang ke dalam perahu terbang itu, bermeditasi dan mengatur napasnya. Baru 3 hari kemudian Ye Sen benar-benar memulihkan semangat dan energinya hingga sempurna. Selama 3 hari ini, mungkin karena Ye Sen telah membunuh monster dewa sejati klan Huo Liao dan telah lulus ujian lantai 13 istana bawah laut, Ye Sen tidak menemui serangan monster baru. Ye Sen terbang keluar dari perahu terbang artefak Tongtian dan melihat ke tanah di lantai 13 istana bawah laut lagi. Dia bergumam, sepertinya energi sejati dalam badanku hanya cukup untuk melakukan gerakan pedang pertama pedang darah ungu, cahaya ungu, 1 kali. Aku khawatir gerakan pedang kedua, listrik ekstrim, tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Gerakan pedang terlarang pedang darah ungu menghabiskan banyak energi sejati. Ini adalah gerakan pedang yang mendekati level artefak Tongtian. Aku khawatir banyak dewa sejati yang kuat tidak memiliki cukup energi sejati dalam badan mereka untuk melakukan gerakan. Ye Sen masih berlatih bab Taichu sebelum dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan gerakan pedang terlarang pertama pedang darah ungu. Penggunaan semacam ini hampir sepenuhnya menghabiskan energi sejati Ye Sen. Ini juga alasan mengapa Ye Sen tidak menggunakan gerakan ini di awal. Sepertinya aku harus terus berlatih energi sejati dan berlatih bab Taichu. Namun, aku akhirnya mencapai persyaratan untuk melewati level ke-13 ini. Ye Sen tersenyum tipis, lalu terbang ke dalam perahu terbang artefak Tongtian lagi, mengemudikan perahu terbang itu, mencari jalan menuju lantai 14 istana bawah laut. Lantai 14 istana bawah laut. Saat ini, banyak dewa sejati yang kuat, bahkan Patriark Lama klan Feiling, Patriark Lama klan Zuyan, dan Kaisar Purba klan Yan masih terhalang dalam permainan catur pembunuh di lantai 14. Mereka masih menerobos 32 level permainan catur pembunuh dan bertarung melawan 32 prajurit batu yang kuat. Ketika Ye Sen memasuki labu Sutian untuk berlatih, banyak dari mereka datang ke lantai 14 ini, dan sekarang, mereka masih terperangkap di dalamnya. Saat ini, raksasa batu tingkat Raja Dewa setinggi 5.000 kaki yang telah menggunakan permainan catur pembunuh untuk menghentikan semua orang sedang melihat ke lantai 13 istana bawah laut, dengan ekspresi terkejut di matanya. Apa yang dikatakan Zhou Lin, anak laki-laki yang tampil sangat baik di lantai 11 ini benar-benar luar biasa. Dia hanya berada di tahap tengah Sein Surgawi, tetapi dia benar-benar dapat menggunakan gerakan membunuh tingkat ini, dan dia bahkan dapat melewati ujian tersulit di lantai 13. Dia tidak hanya membunuh cukup banyak dari 1.000 monster dewa sejati yang dibutuhkan oleh istana bawah laut, dia bahkan membunuh lebih dari 5.000 monster dewa sejati. Pada saat ini, anak laki-laki yang sedang dilihat oleh Raja Dewa Raksasa Batu adalah Ye Sen, yang masih berada di lantai 13 istana bawah laut mencari jalan menuju lantai 14. Mendengarkan kata-kata Raja Dewa Raksasa Batu, dia benar-benar dapat melihat situasi pertempuran Ye Sen di lantai 13.
Dia tampaknya telah mendengar transmisi suara Dewa Sejati Zhou-Lin, yang bertanggung jawab atas alam labu Sutian di lantai 11 istana bawah laut. Di depan, hampir tidak ada cara untuk berkomunikasi antara berbagai tingkat istana bawah laut. Bahkan lebih mustahil bagi makhluk pembunuh di istana bawah laut di bawah untuk mengetahui apa yang terjadi di istana bawah laut di atas. Sekarang, Raja Dewa Raksasa Batu ini benar-benar bisa mendapatkan berita dari lantai 13 dan 11, sungguh menakjubkan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setelah Raja Dewa Raksasa Batu itu menghela nafas kepada Ye Sen, dia bergumam pada dirinya sendiri, sebentar lagi, bocah ini akan memasuki lantai 14 dan juga memasuki permainan catur pembunuh. Aku tidak tahu apakah dia bisa menerobos permainan catur dan memecahkannya. Beberapa dewa sejati 9 kesengsaraan yang masuk kali ini belum mampu memecahkan permainan catur untuk waktu yang lama. Bahkan jika mereka akhirnya berhasil menerobos, itu terlalu mengecewakan. Dewa sejati lainnya tidak memiliki situasi yang menarik perhatian. Di antara kelompok prajurit dalam pembersihan besar ini, jelas bocah ini yang paling luar biasa. Mungkin, harapanku jatuh pada bocah ini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Raja Dewa Raksasa Batu itu menjadi tenang. Diam-diam menunggu Ye Sen datang ke lantai 14, dan bahkan tidak lagi peduli dengan situasi prajurit lain di lantai 14 yang menerobos permainan catur pembunuh. Ye Sen tidak tahu bahwa ada Raja Dewa yang menjaga lantai 14 istana bawah laut. Ye Sen tidak tahu bahwa Raja Dewa ini telah memperhatikannya dan sedang menunggunya. Setelah berhadapan dengan monster Dewa Sejati klan Huo Liao, Ye Sen beristirahat selama 3 hari dan mulai mencari saluran transmisi dari lantai 13 ke lantai 14 istana bawah laut. Setelah mencari lebih dari setengah jam dan terbang melalui alam yang tak terhitung jumlahnya, Ye Sen akhirnya menemukan saluran transmisi. Kali ini, setelah mengalami pembunuhan monster Dewa Sejati klan Huo Liao, Ye Sen tidak menemui rintangan apapun, juga tidak melihat monster pembunuh lainnya. Setelah semburan cahaya transmisi, Ye Sen langsung datang ke lantai 14 istana bawah laut. Lantai 14 istana bawah laut. Selama kamu melewati lantai ini, kamu bisa langsung memasuki lantai 15. Lantai 15 adalah tempat kedua yang memiliki mata keberuntungan setelah lantai 6. Dan tidak seperti lantai 6 yang hanya memiliki 1 mata keberuntungan, lantai 15 memiliki 8 mata keberuntungan. Hati Ye Sen melonjak ketika dia berpikir untuk memasuki lantai 15 istana bawah laut dan memiliki kesempatan untuk menemukan mata keberuntungan. Satu-satunya mata keberuntungan di lantai 6 telah terlewatkan, dan Ye Sen tidak ingin melewatkan mata keberuntungan di lantai 15. Namun, sebelum itu, dia masih harus melewati lantai 14 terlebih dahulu. Lantai 14 ini, Ye Sen menatap dunia di lantai 14 dan menemukan bahwa bagian langit dan bumi ini berwarna abu-abu dan penuh dengan perubahan dan keluasan, dan dari waktu ke waktu dia dapat melihat beberapa ukiran batu besar berdiri di mana-mana di dunia ini. Aku ingin tahu makhluk pembunuh macam apa yang akan menjaga lantai 14. Aku khawatir itu akan lebih menakutkan daripada monster klan api. Ye Sen berpikir sambil terbang ke berbagai tempat di dunia ini, mencari saluran transmisi ke lantai 15. Dia datang. Anak ini akhirnya mencapai lantai 14. Melihat Ye Sen memasuki lantai 14, Raja Dewa Raksasa Batu itu menjadi bersemangat. Ketika dia melihat Ye Sen menerbangkan perahu terbang setingkat artefak Tongtian dan terbang di lantai 14 istana bawah air, mata Raja Dewa Raksasa Batu itu membelalak sepenuhnya, artefak Tongtian. Anak ini benar-benar memiliki artefak Tongtian di badannya. Dan ini bukan artefak Tongtian biasa, ini adalah artefak Tongtian terbang pamungkas. Raja Dewa Raksasa Batu itu menatap perahu terbang artefak Tongtian milik Ye Sen, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ketika dia melihat bekas luka pertempuran yang ditinggalkan oleh pertempuran antara Raja Dewa Es dan Raja Dewa Nisan pada artefak terbang itu, Raja Dewa Raksasa Batu berseru, bekas luka pertempuran pada artefak terbang ini. Aku khawatir itu adalah bekas luka pertempuran yang ditinggalkan oleh 2 Raja Dewa atas. Tampaknya anak ini telah mewarisi warisan dari Raja Dewa atas. Raja Dewa Raksasa Batu sendiri adalah Raja Dewa tingkat atas. Tentu saja, dia tahu apa arti Raja Dewa tingkat atas dan artefak surgawi yang digunakan oleh Raja Dewa tingkat atas bagi dunia roh kecil dan 33 prajurit hebat.
Dapat dikatakan bahwa bahkan dewa sejati 9 kesengsaraan di dunia roh kecil sama sekali tidak memiliki perlawanan ketika mereka melihat Raja Dewa tingkat atas. Bahkan dewa sejati 9 kesengsaraan di dunia roh kecil pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk mendapatkan warisan Raja Dewa tingkat atas. Hampir seperti mimpi untuk memiliki artefak surgawi setingkat ini. Sekarang, bocah lelaki yang hanya berada di tahap tengah orang suci surgawi ini benar-benar telah memperoleh warisan Raja Dewa tingkat atas. Bagaimana mungkin Raja Dewa Raksasa Batu ini, yang selalu memperhatikan Ye Sen, tidak memandang Ye Sen dengan mata baru lagi. Memikirkan berita tentang Dewa Sejati Zhou Lin dari lantai 11, pemuda ini adalah orang pertama yang memasuki tanah asing. Saat itu, dia tidak panik ketika menghadapi tantangan ribuan orang suci surgawi di tahap awal orang suci surgawi. Dia mengalahkan banyak orang suci surgawi dengan satu gerakan. Memikirkan pertempuran ketika Ye Sen bertarung melawan ribuan monster klan api di lantai 13. Raja Dewa Batu memandang Ye Sen dan mendesah dalam hatinya, pemuda ini memiliki kekuatan besar, keberuntungan besar, kesempatan besar, dan kekuatan besar. Sepertinya harapannya untuk melewati permainan catur pembunuhan telah meningkat sedikit. Mengenai warisan Raja Dewa Atas, Raja Dewa Raksasa Batu, yang juga merupakan Raja Dewa Atas, tidak peduli. Yang lebih dia pedulikan adalah potensi Ye Sen, dan yang lebih dia pedulikan adalah apakah Ye Sen dapat menggunakan kinerja magis menerobos istana bawah laut di depan untuk melewati lantai 14. Karena, Raja Dewa Raksasa Batu ini memiliki harapan besar, dan hanya jenius teratas yang dapat membantunya. Raja Dewa Raksasa Batu telah mengalami bencana pembersihan besar yang tak terhitung jumlahnya dan telah menemukan banyak jenius, tetapi tidak ada yang dapat membantunya. Sekarang, di Ye Sen, ia melihat harapan ini. Ya Dewa. Sebenarnya ada Raja Dewa yang menjaga lantai 14 ini. Ye Sen terbang selama lebih dari 1 jam dan akhirnya melihat lorong menuju lantai 15 istana bawah laut, tetapi tiba-tiba melihat Raja Dewa Raksasa Batu dengan badan setinggi lebih dari 5.000 kaki. Melihat Raja Dewa tiba-tiba berada di lantai 14, tentu saja, Ye Sen sedikit takut dan menghentikan perahu terbang artefak ilahi Tongtian. Bahkan jika dia kuat sekarang, dia sama sekali tidak yakin bisa mengalahkan Raja Dewa. Terlebih lagi, Ye Sen merasakan napas Raja Dewa yang lebih tinggi dari Raja Dewa Raksasa Batu ini. Raja Dewa yang lebih tinggi. Maka dia tidak punya harapan untuk mengalahkan orang kuat setingkat ini. Mereka seharusnya tidak membiarkan kita membunuh Raja Dewa Atas. Jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa masuk ke istana bawah laut ini. Raja Dewa Atas ini pasti menjaga di sini untuk sesuatu yang lain. Ye Sen berpikir, tetapi dia melihat Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum padanya dan berkata, "Teman muda Ye Sen, kamu akhirnya di sini." Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum pada Ye Sen. Jika dewa sejati lain yang menerobos ke lantai 14 melihatnya, dan jika Patriark Lama Klan Feiling dan Patriark Lama Klan Zuyan melihatnya, para dewa sejati itu akan terkejut. Ketika mereka datang ke lantai 14, mereka belum pernah melihat Raja Dewa Raksasa Batu bersikap begitu sopan kepada mereka. Tentu saja, Ye Sen juga sangat terkejut saat ini. Teman muda Ye Sen, bagaimana Raja Dewa Raksasa Batu ini tahu namaku? Mengapa dia memanggilku teman muda? Ye Sen terkejut dan bingung, dan sedikit bingung dengan sapaan sopan dari Raja Dewa Raksasa Batu. Temanku, jangan panik. Seolah melihat keraguan dan ketakutan Ye Sen, Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum dan melambaikan tangannya. Temanku, aku adalah penjaga lantai 14, dan aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kamu mengenalku, senior? Melihat bahwa Raja Dewa sangat sopan dan tidak menunjukkan permusuhan, Ye Sen juga mengemudikan perahu terbang dan terbang di depan Raja Dewa. Ini adalah Raja Dewa tingkat tinggi. Kalau dia benar-benar ingin berurusan dengannya, sekalipun dia memiliki kapal terbang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dalam situasi ini, Raja Dewa Raksasa Batu masih sangat sopan, jelas dia tidak memiliki permusuhan. Melihat Ye Sen terbang di atas, Raja Dewa Raksasa Batu juga mengangguk. Dia memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Ye Sen di dalam hatinya. Pemuda ini pemberani dan banyak akal, dan jelas melihat bahwa itu tidak akan menyakitinya. Teman Ye Sen, aku tahu namamu dari Dewa Sejati Zhou Lin yang bertanggung jawab atas tanah aneh di lantai ke-11. Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum dan berkata kepada Ye Sen, Dewa Sejati Zhou Lin penuh dengan pujian untukmu.
Baru saja, penampilanmu dalam membunuh suku pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dari klan Liao Api di lantai 13 semakin mengejutkanku. Senior dapat melihat apa yang terjadi di istana bawah laut di atas. Mendengar pujian Raja Dewa Raksasa Batu untuk dirinya sendiri, Ye Sen terkejut lagi. Dia belum pernah bertemu dengan penjaga tingkat bawah yang dapat melihat situasi tingkat atas istana bawah laut. Melihat ekspresi terkejut Ye Sen, Raja Dewa Batu Raksasa tersenyum dan berkata, "Saya hanya bisa melihat situasi di lantai 13, dan Dewa Sejati Zhou Lin di lantai 11 memiliki hubungan dengan klan saya, jadi saya bisa mendapatkan berita darinya." Meskipun Raja Dewa Raksasa Batu berkata bahwa dia hanya bisa melihat situasi di lantai 13, hati Ye Sen tergerak. Bisakah dia melihat lantai 13? Bukankah itu berarti selama seseorang pernah ke lantai 13, Raja Dewa Raksasa Batu tahu situasinya? Ye Sen belum pernah melihat Jiang Yao. Jika Raja Dewa Raksasa Batu benar-benar tahu situasi di lantai 13, maka mungkin dia bisa belajar dari Raja Dewa Raksasa Batu apakah Jiang Yao pernah ke lantai 13. Namun, ini bukan saatnya untuk menanyakan pertanyaan ini. Ye Sen tidak begitu mengenal Raja Dewa Raksasa Batu, jadi tidak mudah untuk bertanya langsung tentang situasi Jiang Yao. "Senior, apakah Anda begitu sopan kepada semua orang, atau hanya kepada Ye Sen?" Ye Sen bertanya kepada Raja Dewa Raksasa Batu. Ye Sen selalu merasa bahwa Raja Dewa Raksasa Batu selalu begitu sopan, seolah-olah ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Raja Dewa Raksasa Batu menatap Ye Sen dan tersenyum lembut, "Tentu saja saya hanya bersikap sopan kepada teman saya Ye Sen. Orang lain tidak sesopan yang seharusnya saya lakukan. Temanku sangat pintar, kau seharusnya sudah menduga bahwa aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Bertanya, Ye Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ye Sen baru berada di tahap tengah orang suci surgawi. "Apa yang bisa kubantu? Kau adalah Raja Dewa tingkat atas." Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tidak langsung bertanya kepada Ye Sen apa yang ingin ditanyakannya. Sebaliknya, dia menunjuk ke papan catur besar dengan radius 1000 kaki di sebelahnya dan berkata kepada Ye Sen, "Temanku, apakah kau tahu apa ini?" Ye Sen telah memperhatikan papan catur besar dengan radius 1000 kaki di sebelah Raja Dewa Raksasa Batu, dan dia memperhatikan 32 buah catur prajurit batu di papan catur itu. Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia berkata dengan keras, "Papan catur ini berisi napas hukum ruang angkasa. Mungkinkah ada dunia uji di dalamnya? Apakah perjalanan kita melalui lantai 14 ada hubungannya dengan papan catur ini?" Di lorong yang hendak memasuki lantai 15 istana bawah air, dia bertemu dengan Raja Dewa Raksasa Batu dan menemukan papan catur yang aneh. Raja Dewa Raksasa Batu tidak mungkin terkait dengan ujian pembunuhan, jadi Ye Sen langsung menebak bahwa kemungkinan besar ujian pembunuhan di lantai 14 akan jatuh pada papan catur ini. "Temanku benar-benar pintar." Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum dan mengangguk ketika mendengar tebakan Ye Sen. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya dan menerbangkan papan catur kecil dengan radius setengah meter dan memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Papan catur itu terbang ke dalam kehampaan dan terbungkus dalam cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil untuk melihat situasi spesifik di papan catur dengan jelas. Namun, ketika Ye Sen melihat papan catur kecil ini terbungkus dalam cahaya ilahi yang cemerlang, ia tahu bahwa papan catur kecil ini mungkin jauh lebih ajaib dan berharga daripada papan catur besar dengan radius ribuan kaki di sebelah Raja Dewa Raksasa Batu. Raja Dewa Raksasa Batu memandang papan catur kecil yang terbungkus dalam cahaya ilahi yang cemerlang di kehampaan, lalu melihat papan catur besar dengan radius 1000 kaki di sampingnya. Akhirnya, dia berkata kepada Ye Sen, "Teman Ye Sen, papan catur besar dengan radius 1000 kaki ini berisi permainan catur pembunuh. Dan papan catur kecil yang baru saja terlepas dari tanganku berisi permainan catur lain, yang disebut permainan catur keberuntungan." Raja Dewa Raksasa Batu menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Permainan catur pembunuh ini adalah ujian bagi kalian semua prajurit yang memasuki istana bawah laut. Dan permainan catur keberuntungan ini adalah ujian bagiku dan rakyatku. Permainan catur pembunuh, permainan catur keberuntungan. Ujian bagi semua prajurit, ujian bagi Raja Dewa ini dan rakyatnya." Ye Sen mendengarkan dengan saksama kata-kata Raja Dewa Raksasa Batu. Dia tahu bahwa apa yang akan dikatakan Raja Dewa selanjutnya mungkin adalah sesuatu yang sangat penting yang melibatkan lantai 14 istana bawah laut.
Melihat ekspresi Ye Sen yang mendengarkan dengan saksama, Raja Dewa Raksasa Batu mengangguk dan melanjutkan, suku manusia Batuku diasingkan ke lantai 14 istana bawah laut ini. Sebagai Raja Dewa, aku mendapatkan 2 permainan catur ini. Dulu, ada seorang pria kuat yang tak tertandingi yang memberitahu kita ketika dia mengasingkan suku kita di sini bahwa selama para prajurit yang memasuki bencana pembersihan besar dapat melewati permainan catur pembunuhan, mereka akan dapat melewati lantai 14 istana bawah laut ini dengan lancar. Selama kita dapat melewati permainan catur keberuntungan, kita juga dapat meninggalkan istana bawah laut ini dan mendapatkan kembali kebebasan kita. Sayangnya, selalu ada prajurit yang telah melewati permainan catur pembunuhan, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, suku kita yang diasingkan tidak pernah dapat memahami permainan catur keberuntungan dan tidak pernah dapat melewatinya. Pada titik ini, Raja Dewa Raksasa Batu memandang Ye Sen. Pada awalnya, pria kuat yang tak tertandingi itu juga mengatakan bahwa jika kita sendiri tidak dapat memahami permainan catur keberuntungan, kita dapat memilih seorang prajurit yang telah melewati permainan catur pembunuhan di setiap bencana pembersihan besar untuk membantu kita memahami permainan catur keberuntungan. Selama seseorang dapat membantu kita memahami permainan catur takdir, kita juga dapat terbebas dari keadaan pengasingan. Teman Ye Sen, aku telah memilih salah satu prajurit yang telah melewati permainan catur pembunuhan berkali-kali untuk membantuku memecahkan permainan catur takdir ini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikannya dengan tuntas. Tidak seorang pun dari kalian prajurit yang telah memasuki lantai 14 istana bawah laut dan memasuki permainan catur pembunuhan telah menunjukkan kinerja ajaib. Bahkan lebih sia-sia untuk meminta mereka membantu memecahkan permainan catur takdir bagi klan kita. Itulah sebabnya aku menunggu di sini, teman. Kamu telah menunjukkan kinerja ajaib seperti itu di hadapan kita. Mungkin, harapan untuk menerobos permainan catur pembunuhan dan membantu klan kita memahami permainan catur takdir akan jatuh padamu. Pada akhirnya, Raja Dewa Raksasa Batu menatap Ye Sen dengan penuh harapan. Setelah mendengar Raja Dewa Raksasa Batu selesai berbicara tentang permainan catur pembunuhan dan permainan catur takdir, Ye Sen juga melihat papan catur besar dengan radius ribuan kaki di tanah dan papan catur kecil yang terbungkus cahaya ilahi di kehampaan. Ternyata Raja Dewa Raksasa Batu bersikap sangat sopan kepadanya karena ia ingin agar ia membantu memecahkan permainan catur keberuntungan yang terbungkus dalam papan catur kecil cahaya ilahi di langit. Terima kasih atas penghargaanmu, senior. Namun, aku bahkan belum berhasil melewati permainan catur pembunuhan ini, jadi menurutmu bagaimana aku bisa memahami permainan catur keberuntungan? Ye Sen berkata dengan lembut, akan buruk jika aku mengecewakanmu. Raja Dewa Raksasa Batu melambaikan tangannya, teman Ye Sen, di antara orang-orang yang memasuki lantai 14 istana bawah laut, aku telah melihat bahwa kau memiliki potensi dan bakat tertinggi. Jika kau tidak dapat memahaminya, aku tidak akan memiliki harapan bagi yang lain. Aku hanya berharap jika kau benar-benar dapat melewati permainan catur pembunuhan, kau dapat membantu klanku sekali setelah melewati permainan catur pembunuhan. Terlepas dari apakah kau dapat membantu klanku memahami permainan catur keberuntungan, aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku pasti akan memberimu hadiah. Hadiah. Mendengar bahwa Raja Dewa Raksasa Batu mengatakan bahwa ia akan memberi hadiah, hati Ye Sen tergerak. Hadiah dari Raja Dewa, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu betapa berharganya itu. Senior, bisakah Anda menunjukkan kepada Ye Sen permainan catur takdir? Jika saya benar-benar dapat melihat melalui permainan catur ini, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membantu Anda memahaminya. Ye Sen menunjuk ke papan catur kecil yang terbungkus dalam cahaya ilahi yang cemerlang di kehampaan dan berkata, permainan catur takdir hanya dapat ditunjukkan kepada Anda setelah Anda melewati permainan catur pembantaian dan telah ditunjuk oleh saya sebagai satu-satunya kandidat dalam kelompok ini untuk membantu klan saya memahami permainan catur ini. Raja Dewa Raksasa Batu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, ketika dia mendengar bahwa Ye Sen setuju untuk membantunya memahami permainan catur takdir selama dia melewati permainan catur pembantaian, Raja Dewa Raksasa Batu juga sangat senang. Selama kamu setuju, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan membicarakannya setelah kamu melewati permainan catur pembunuh. Mengenai hadiah yang kusebutkan, aku bisa memberitahumu terlebih dahulu. Ketika kamu mendengar tentang hadiah itu, kamu akan bekerja lebih keras untuk melewati permainan catur pembunuh. Senior,
Apa hadiahnya? Ye Sen juga ingin mendengar apa yang dikeluarkan Raja Dewa Raksasa Batu untuk meminta bantuannya. Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum lembut dan berkata, "Temanku, kamu akan pergi ke istana bawah laut ini untuk menemukan mata keberuntungan dan mata lautan dewa untuk melarikan diri dari malapetaka pembersihan besar. Dengan kekuatanku, aku tidak dapat mengganggu mata lautan dewa. Namun, aku dapat mengganggu mata keberuntungan di lantai 15 di bawah lantai 14. Selama kamu berjanji untuk membantu klanku memahami papan catur keberuntungan, jika kamu tidak memahaminya secara menyeluruh, kami akan memberimu slip giok untuk membantumu berhasil bertahan dari bahaya di lantai 15 istana bawah laut. Tentu saja, jika kau dapat membantu kami memahami papan catur keberuntungan dan membantu klanku lolos dari pengasingan, maka aku dapat memberitahumu lokasi 8 mata keberuntungan di lantai 15 istana bawah laut. Temanku, saat itu, kau pasti akan mendapatkan setidaknya 8 mata keberuntungan." Mendengar hadiah yang dijanjikan oleh Raja Dewa Raksasa Batu, Ye Sen terkejut. Lokasi 8 mata keberuntungan. Selama kau dapat memahami papan catur keberuntungan, kau akan memberitahuku. Bagaimana kau tahu lokasi mata keberuntungan di lantai 15 istana bawah laut? Ye Sen tidak dapat mempercayainya. Juga, bukankah ada beberapa dewa sejati 9 kesengsaraan? Mereka belum memasuki lantai 15. Mereka belum memperoleh mata keberuntungan di dalamnya. Melihat Ye Sen tidak percaya, Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum dan berkata, "Aku adalah Raja Dewa. Tentu saja aku tahu banyak tentang lantai 13 dan 15 yang paling dekat dengan lantai 14 yang menjadi tanggung jawabku untuk menjaga. Aku tahu lokasi mata keberuntungan dengan sangat baik. Adapun 9 dewa sejati kesengsaraan itu." Raja Dewa Raksasa Batu menunjuk ke papan catur pembunuh dengan radius ribuan kaki di tanah dan berkata, "Mereka masih terperangkap di dalamnya sekarang. Jika kau tidak percaya, aku bisa mengajakmu masuk untuk melihatnya. Bisakah aku juga melihat situasi orang lain dalam permainan catur pembunuh?" Ye Sen berkata dengan bingung. "Kenapa tidak?" Raja Dewa Raksasa Batu tersenyum lembut, "Selama aku tidak membiarkanmu melewati lantai 14 istana bawah laut, aku dapat membuat keputusan selama itu sesuai dengan aturan. Temanku, aku akan mengajakmu masuk sekarang." Seolah ingin membuktikan kemampuannya, Raja Dewa Batu Raksasa melambaikan tangannya, dan terbungkus dalam semburan cahaya ilahi, dia membawa Ye Sen langsung ke ruang terlipat permainan catur pembunuhan. Di ruang terlipat tertentu dari permainan catur pembunuhan, Patriark tua suku Feiling sedang berlatih di luar level ke-31 dari 32 level. Dia telah terperangkap di sini selama hampir sebulan, dan dia belum dapat menembus level ke-31. Ketika Patriark tua suku Feiling sedang berlatih, dia tiba-tiba mendengar prajurit batu tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan yang bertanggung jawab atas level ke-31 permainan catur pembunuhan, yang tidak jauh di depannya dan menghalangi jalannya, tiba-tiba berkata, "Tuan Raja Dewa, mengapa kamu ada di sini?" Tuan Raja Dewa, mendengar suara ini, Patriark tua suku Feiling dengan cepat membuka matanya dan menatap ke langit. Kemudian, dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Setelah gelombang aneh datang dari kehampaan, Raja Dewa Batu Raksasa besar yang dia temui sebelum memasuki permainan catur pembunuhan muncul di langit. Pada saat ini, Raja Dewa Raksasa Batu sedang berbicara dengan seorang pemuda sambil tersenyum lebar. Dan pemuda ini, kepala suku Feiling yang sudah tua tidak akan pernah melupakannya. Pemuda ini adalah orang yang selalu ingin dibunuhnya, pemuda Ye Sen. Ye Sen, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan Raja Dewa ini, dan Raja Dewa ini tersenyum padanya seperti ini? Kepala suku tua suku Feiling langsung berdiri tegak. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia selalu ingin bertemu Ye Sen dan membunuhnya, tetapi inilah situasinya ketika dia pertama kali melihat Ye Sen setelah memasuki istana bawah air. Kepala suku tua suku Feiling tiba-tiba merasakan rasa takut yang sangat kuat di dalam hatinya. Jika Ye Sen meminta Raja Dewa ini untuk menghadapinya, maka bahkan jika dia adalah dewa sejati 9 kesengsaraan, dia pasti akan mati. Bagaimana mungkin ini tidak membuat kepala suku tua suku Feiling ketakutan? Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Ye Sen, pemuda ini, berada di luar kognisinya. Bahkan jika dia adalah dewa sejati 9 kesengsaraan, dia tampak sedikit lebih pendek di depan Ye Sen. Pada saat ini, di kehampaan, di atas ruang terlipat dari permainan catur pembunuh ini, Ye Sen,
yang dibawa ke dalam permainan catur pembunuh oleh Raja Dewa Raksasa Batu, juga melihat patriark lama suku Feiling. Ye Shen tidak menyangka bahwa Dewa Sejati 9 kesengsaraan yang memiliki dendam terhadapnya benar-benar masih terperangkap di lantai 14 ini. Dia berlatih di Labu Sutian di lantai 11 Istana Bawah Laut selama lebih dari 8 tahun, yang menunda 1 bulan aliran dari dunia luar. Tanpa diduga, patriark lama suku Feiling tidak jauh di belakangnya di Istana Bawah Laut. Memang benar hidup ini penuh dengan pertemuan. Ye Shen menatap dingin pada patriark lama suku Feiling di bawah. Suku Feiling memiliki perseteruan darah dengan suku Shen Huang Jiangyao. Pada saat yang sama, suku Feiling hampir menghancurkan benua liar. Tentu saja, Ye Shen ingin membunuh patriark lama suku Feiling. Temanku, aku benar, bukan? Dewa sejati 9 kesengsaraan ini masih terperangkap di sana. Setelah Raja Dewa Raksasa Batu membawa Ye Shen ke tempat ini, dia menunjuk ke kepala suku tua suku Feiling dan berkata kepada Ye Shen sambil tersenyum. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan kepala suku tua suku Feiling, dan kemudian melihat Ye Shen menatap mata dingin kepala suku tua suku Feiling, Raja Dewa Raksasa Batu tercengang, dan langsung mengerti. Aku takut teman kecilnya ini memiliki dendam besar dengan Dewa Sejati 9 kesengsaraan di bawah ini. Raja Dewa Senior, bisakah kau membantuku menyingkirkan Dewa Sejati 9 kesengsaraan ini? Jika kau dapat membantuku menyingkirkannya, maka aku akan bertarung sampai mati dan melewati permainan catur pembunuhan untuk membantumu memahami permainan catur takdir. Ye Shen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Raja Dewa Raksasa Batu. Ketika Ye Shen berbicara kepada Raksasa Batu, kepala suku tua suku Feiling di bawah tampaknya melihat apa yang dikatakan Ye Shen, dan dia berkeringat dingin. Raja Dewa Raksasa Batu menatap kepala suku Feiling yang sudah tua, lalu menatap Ye Shen, dan akhirnya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Sahabatku Ye Shen, aku tidak bisa membunuh para prajurit dalam penilaian, dan aku tidak bisa mengganggu aturan penilaian di sini. Tapi jangan khawatir, jika dia tidak bisa mendapatkan mata keberuntungan, cepat atau lambat dia akan mati dalam pembersihan besar. Mendengar bahwa Raja Dewa Raksasa Batu tidak bisa mengambil tindakan, Ye Shen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Kalau begitu, senior, bawa aku ke tempat pelipatan lain untuk melihatnya. Orang ini, tidak terlihat, tidak terpikirkan. Pada saat yang sama, Ye Shen berpikir lebih tegas dalam hatinya, karena Raja Dewa tidak bisa membantu, maka mari kita selamatkan nyawa kepala suku Feiling yang sudah tua untuk sementara waktu. Bukan hal yang buruk bahwa Raja Dewa tidak bisa mengambil tindakan. Cepat atau lambat, Jiang Yao dan aku secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membunuh pelaku yang merugikan suku Shen Huang dan benua liar. Setelah memendam kebencian di dalam hatinya, Ye Shen dibawa oleh Raja Dewa Raksasa Batu ke ruang lipat lainnya. Bahkan setelah Ye Shen dan Raja Dewa Raksasa Batu benar-benar menghilang, kepala suku tua suku Feiling masih berkeringat dingin. Dia tahu bahwa dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Ye Shen, anak ini. Dengan keringat dingin mengalir di wajahnya, kepala suku tua suku Feiling bahkan lebih bersemangat untuk membunuh Ye Shen. Anak ini harus dibunuh, jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi suku Feilingku. Kepala suku tua suku Feiling benar-benar merasakan tekanan dari Ye Shen. Setelah melihat kepala suku tua suku Feiling, Raja Dewa Raksasa Batu membawa Ye Shen untuk melihat kepala suku tua suku Zuyan dan Kaisar Purba suku Yan, dua dewa sejati 9 kesengsaraan. Kepala suku tua suku Zuyan, seperti kepala suku tua suku Feiling, benar-benar ketakutan ketika dia melihat Ye Shen dan Raja Dewa Raksasa Batu tiba-tiba muncul. Kaisar Purba suku Yan juga terkejut. Artinya, Raja Dewa Raksasa Batu hanya mengajak Ye Shen untuk menemui mereka, dan tidak benar-benar mengganggu petualangan mereka di dalam. Kalau tidak, saya khawatir Kaisar Purba suku Yan harus menarik Ye Shen untuk bertanya mengapa dia begitu akrab dengan Raja Dewa. Setelah melihat 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, Raja Dewa Raksasa Batu membawa Ye Shen kembali keluar permainan catur pembunuhan. Dia menatap Ye Shen dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, teman Ye Shen, aku tidak berbohong padamu, kan? Orang-orang ini masih di lantai 14. Selama teman Ye Shen bisa melewati permainan catur pembunuhan dan membantu klan kita memahami permainan catur keberuntungan, aku pasti akan memberitahu kalian lokasi 8 mata keberuntungan di lantai 15. Kalian setidaknya bisa menyelamatkan 8 nyawa dalam bencana pembersihan besar ini."
Setelah melihat metode Raja Dewa Raksasa Batu, Ye Sen juga menarik napas dalam-dalam. Seperti yang dikatakan Raja Dewa, tentu saja dia menginginkan 8 mata keberuntungan di lantai 15. Tentu saja dia ingin menyelamatkan nyawa 8 orang terlebih dahulu. Senior, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan permainan catur pembunuhan. Selama aku menyelesaikan permainan catur pembunuhan, aku akan membantumu memahami permainan catur keberuntungan. Apakah aku bisa memahaminya secara menyeluruh atau tidak? Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memahaminya. Ye Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah jawaban yang diinginkan oleh Raja Dewa Batu Raksasa. Mendengar kata-kata Ye Sen, dia merasa lega. Oke. Selama kamu berusaha sekuat tenaga, tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu akan menerobos permainan catur pembunuh sekarang. Permainan catur pembunuh memiliki total 32 level, masing-masing dijaga oleh 32 prajurit batu dari sukuku. Aku tidak bisa memberitahumu tentang permainan catur pembunuh. Semuanya tergantung padamu untuk menerobosnya. Biarkan aku melihat kekuatanmu lagi. Sementara Raja Dewa Batu Raksasa berbicara, Ye Sen menggelengkan kepalanya. Senior, Ye Sen punya sesuatu untuk ditanyakan. Setelah aku memahami masalah ini dengan jelas, aku akan mulai menerobos permainan catur pembunuh. Apa itu? Raja Dewa Raksasa Batu bertanya dengan bingung. Senior, apakah kau melihat gadis ini menerobos masuk ke lantai 13 di depan? Ye Sen mengetuk jarinya dengan ringan, dan potret hantu Jiang Yao muncul di kehampaan. Gadis ini, Raja Dewa Raksasa Batu melihat potret Jiang Yao dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum pernah melihat gadis ini menerobos masuk ke salah satu ruang terlipat di lantai 13. Dia belum pernah ke lantai 13. Tidak pernah ke sini. Hati Ye Sen langsung menegang. Bagaimana dengan orang-orang ini? Ye Sen menunjuk jarinya lagi, dan potret hantu dewa sejati Zhen Feng dan Mu Lan juga muncul di kehampaan. Aku telah melihat kedua dewa sejati ini. Raja Dewa Raksasa Batu mengangguk. Mereka sekarang berada dalam permainan catur pembunuhan, dan masih menjalani ujian. Mendengar bahwa Raja Dewa Raksasa Batu telah melihat dewa sejati Zhen Feng dan Mulan, tetapi belum melihat Jiang Yao, hati Ye Sen tiba-tiba panik. Dia tidak melihat Jiang Yao di lantai 11, dan sekarang di lantai 13, Raja Dewa Batu Raksasa berkata bahwa Jiang Yao juga tidak masuk. Apakah Jiang Yao mengalami kecelakaan? Melihat kepanikan di wajah Ye Sen, Raja Dewa Batu Raksasa segera tahu bahwa gadis yang potretnya telah ditunjukkan Ye Sen sebelumnya pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ye Sen. Jangan khawatir, temanku. Aku punya kekuatan magis yang bisa menghitung di mana gadis itu sekarang. Raja Dewa Batu Raksasa berkata kepada Ye Sen. Kalau begitu tolong bantu aku menghitungnya dengan cepat, kata Ye Sen tergesa-gesa. Raja Dewa Batu Raksasa mengangguk, dan mengetuk jarinya dengan ringan. Potret Jiang Yao yang baru saja muncul di kehampaan langsung menarik cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan menyebar seperti riak. Namun, setelah riak-riak itu beriak beberapa saat, mereka tiba-tiba meledak dengan ledakan keras. Pada saat yang sama, wajah Raja Dewa Batu Raksasa berubah drastis, kekuatan yang luar biasa. Teman Ye Sen, gadis ini mungkin berada di tempat yang luar biasa, tempat yang bahkan tidak bisa aku jelajahi. Aku hanya samar-samar merasakan bahwa dia berada lebih jauh di istana bawah laut. Lebih jauh di istana bawah laut. Wajah Ye Sen juga berubah. Jiang Yao belum pernah ke lantai 13 istana bawah laut. Bagaimana dia bisa pergi lebih jauh ke bawah? Mata Raja Dewa Raksasa Batu penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata kepada Ye Sen, teman Ye Sen, istana bawah laut ini memiliki banyak rahasia yang tidak dapat aku jelajahi bahkan pada tingkat Raja Dewa atas. Gadis yang kamu sebutkan mungkin telah menyentuh rahasia yang lebih mengejutkan. Mendengar kata-kata Raja Dewa Raksasa Batu, alis Ye Sen benar-benar berkerut. Dia tidak tahu apakah rahasia yang lebih mengejutkan yang dikatakan Raja Dewa Raksasa Batu yang disentuh Jiang Yao adalah berkah atau kutukan. Tepat saat Raja Dewa Raksasa Batu sedang menjelajah, di lantai ke-33 istana bawah laut tempat Jiang Yao berada, di alam hampa tempat 9 dewi dan Dewa Yue berada, Nenek He berada, 9 dewi tiba-tiba membuka mata mereka dari kultivasi mereka dan melihat keluar alam hampa. Yah, seseorang benar-benar ingin mengetahui berita tentang gadis kecil yang kita hargai. 9 dewi itu mengerutkan kening dan menatap istana bawah laut yang luas.
Akhirnya, mereka melihat lantai 14 istana bawah laut. Ternyata Raja Dewa kecil dari orang-orang batu sedang menyelidiki. Pada saat yang sama, 9 dewi juga melihat Ye Zhen. Mereka juga mendengar percakapan antara Ye Zhen dan Raja Dewa Raksasa Batu. 9 dewi menatap Ye Zhen dengan heran, apakah anak laki-laki ini ada hubungannya dengan gadis kecil yang kita hargai? Sambil berbicara, 9 dewi melihat ke gua tertutup tempat Jiang Yao berada. Pada saat ini, keberadaan yang lebih kuat dari mereka, Nenek Bangau, langsung melingkar di luar gua tertutup tempat Jiang Yao berlatih. Di gua tertutup, Anda dapat melihat bahwa seluruh badan Jiang Yao dipenuhi dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Dalam cahaya ilahi ini, Anda dapat melihat ruang sayap misterius yang tak terhitung jumlahnya, mengalir di dalamnya. Ketika mereka melihat cahaya ilahi yang tak berujung pada Jiang Yao, 9 dewi menarik napas dalam-dalam lagi. Dengan ekspresi yang sangat gembira di wajah mereka, gadis kecil ini sangat menakjubkan. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, dia telah memahami ke-7 dari 9 transformasi nirvana. Itu bahkan mengejutkan nenek. Sepertinya dia mungkin orang pertama yang menyelesaikan ujian kita. Ye Zhen tidak tahu bahwa rahasia yang lebih mengejutkan yang disentuh Jiang Yao, yang sangat ia khawatirkan, bukanlah bencana, tetapi peluang besar. Ye Zhen tidak tahu bahwa permintaannya kepada Raja Dewa Raksasa Batu untuk menyelidiki situasi Jiang Yao telah diketahui oleh keberadaan yang lebih kuat di lantai 33 istana bawah laut. Saat ini, Ye Zhen, dengan wajah cemberut, hanya bisa menaruh kekhawatirannya tentang Jiang Yao di dalam hatinya. Karena Jiang Yao berada di istana bawah laut yang lebih jauh di bawah, aku harus turun untuk melihatnya. Sekarang, mari kita lewati lantai 14 ini terlebih dahulu. Ye Zhen menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Dewa Raksasa Batu lagi, "Senior, kalau begitu aku akan pergi ke permainan catur pembunuhan sekarang. Apakah pergi lebih jauh ke bawah untuk menemukan Jiang Yao atau mendapatkan lokasi mata keberuntungan di lantai 15, semua ini harus dimulai dari permainan catur pembunuhan." Ye Zhen tahu dalam hatinya bahwa jika dia bahkan tidak bisa melewati permainan catur pembunuhan, semua ini hanya omong kosong. Mendengar bahwa Ye Zhen akhirnya memutuskan untuk masuk ke permainan catur pembunuhan, mata Raja Dewa Batu Raksasa penuh dengan harapan. "Baiklah, teman kecil Ye Zhen, aku akan keluar dan melihat bagaimana penampilanmu." Setelah Ye Zhen mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Raja Dewa Batu Raksasa, dia bergerak dan terbang menuju papan catur besar dengan radius 1000 kaki di sebelah Raja Dewa Batu Raksasa. Ketika sosok Ye Zhen benar-benar mendarat di papan catur besar, dia langsung diserap ke dalam ruang papan catur dalam semburan cahaya. Apakah ini ruang internal permainan catur pembunuhan? Ye Zhen melihat ke ruang tempat dia terbang dan melihat bahwa ada formasi batu besar di depannya. Formasi batu besar ini terdiri dari batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan bentuk yang aneh. Ye Zhen hanya bisa melihat formasi batu besar pertama di depan sekilas. Formasi batu besar di belakang semuanya kabur dan tersembunyi di ruang yang lebih dalam, dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Raja Dewa Raksasa Batu Senior berkata bahwa ada 32 level di dalam permainan catur pembunuhan. Lingkaran batu pertama ini pasti level pertama. Ada 31 lingkaran batu lagi di belakang, yang merupakan 31 level lainnya. Ayo masuk ke dalam lingkaran batu pertama dulu. Ye Zhen bergerak dan bersiap untuk terbang ke depan. Namun, Ye Zhen menemukan bahwa ada larangan terbang di dalam permainan catur pembunuhan dan dia tidak bisa terbang. Dia hanya bisa berjalan maju. Ketika Ye Zhen hendak memasuki megalit pertama, ledakan keras datang langsung dari megalit tersebut. Seorang prajurit batu kekar yang tingginya lebih dari 8 meter, memegang tongkat batu besar di tangannya, berjalan ke pintu masuk megalit pertama dan menatap Ye Zhen, "Penyusup, berhenti. Begitu kamu memasuki megalit yang aku jaga, kamu akan diserang olehku. Kamu hanya bisa melewati level ini kecuali kamu membunuhku atau memahami kunci level ini. Penyusup, aku sarankan kamu untuk memahami kunci level ini di luar, jika tidak, jika kamu masuk, kamu mungkin mati di tanganku." Setelah prajurit batu kekar yang tingginya lebih dari 8 meter itu mengatakan ini, dia menancapkan tongkat batu besar di tangannya dan berdiri di megalit itu. Ye Zhen menatap prajurit batu itu. Aura pada prajurit batu itu berada di level dewa sejati 3 kesengsaraan. Jika Ye Zhen ingin melewati level ini, akan mudah untuk membunuh prajurit batu itu dan langsung melewatinya.
Namun Ye Zhen tidak mengambil tindakan secara langsung. Dia memikirkan adegan di mana Patriark Lama suku Feiling, Patriark Lama suku Zuyan, dan Kaisar Purba suku Yan menerobos penghalang, yang telah dia lihat dengan bantuan Raja Dewa Raksasa Batu. Saat itu, mereka bertiga dihadang oleh prajurit batu di level Dewa Sejati 9 kesengsaraan. Ini menunjukkan bahwa dalam permainan catur pembunuhan ini, semakin jauh kamu melangkah, semakin kuat penjaganya. Jika kamu memaksa masuk, bahkan jika kamu berhasil sampai akhir, kamu pasti akan bertemu dengan Dewa Sejati 7 kesengsaraan, Dewa Sejati 8 kesengsaraan, dan Dewa Sejati 9 kesengsaraan. Terpaksa menerobos jelas bukan cara yang baik untuk melewati permainan catur pembunuh ini. Kamu mungkin benar-benar jatuh ke jalan buntu dan dibunuh oleh para prajurit batu secara langsung. Permainan catur, karena permainan catur pembunuh ini adalah permainan catur, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Menurutku, cara untuk memahami mata formasi yang disebutkan oleh prajurit batu adalah dengan memecahkan permainan catur ini. Permainan catur, kamu tidak bisa memaksakan diri masuk ke dalamnya, jika tidak, kamu akan menjadi bidak catur di dalamnya dan hanya bisa dikendalikan oleh permainan catur. Hanya dengan bermain catur kamu bisa berhasil memecahkan permainan catur ini. Mata Ye Zhen menatap langsung ke batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk formasi batu pertama. Dia mulai mencari pusat formasi tersebut. Melihat Ye Zhen tidak memaksa masuk ke formasi batu pertama, tetapi berpikir di luar, Raja Dewa Batu Raksasa, yang telah memperhatikan gerakan Ye Zhen, mengangguk dan berkata, "Teman Ye Zhen, kamu benar-benar pintar. Aku telah melihatnya membunuh anggota klan api di level ke-13. Jika dia memaksa masuk, kekuatannya mungkin memungkinkannya untuk memaksa masuk ke level 27, tetapi kemungkinan besar akan sangat berbahaya di sana. Dan untuk memahami permainan catur dari awal, untuk memahami pusat formasi-formasi batu yang membentuk permainan catur, ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permainan catur lapis demi lapis, dan untuk melewati semua 33 level permainan catur pembunuh ini lapis demi lapis." Penglihatan teman Ye Zhen bagus, tetapi aku tidak tahu apakah dia berhasil memahami pusat formasi-formasi batu. Pada akhirnya, Raja Dewa Batu Raksasa juga menjadi sedikit khawatir. Meskipun sangat optimis tentang Ye Zhen, ketika benar-benar menghadapi ujian kritis ini, ia tidak tahu apakah Ye Zhen memiliki kemampuan untuk berhasil melewati level tersebut. Jika ia tidak memiliki kemampuan, maka semua harapannya akan sia-sia. Tepat ketika Raja Dewa Batu Raksasa mulai khawatir dan sedikit gugup, ia tiba-tiba melihat Ye Zhen, yang berdiri tak bergerak di luar lingkaran batu pertama, tiba-tiba bergerak. Ye Zhen langsung menembak batu ketiga dari kiri pintu masuk lingkaran batu pertama. Setelah menamparkan batu ketiga, ia langsung menembak batu kelima dari kanan pintu masuk dan menamparkan batu kelima. Kemudian ia menamparkan 6 di kiri, 9 di kiri, 1 di kanan, 7 di kanan. Ketika Ye Zhen menamparkan batu 6 kali, seluruh lingkaran batu pertama tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Dalam suara gemuruh yang mengejutkan itu, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk lingkaran batu pertama tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan penjaga batu di dalamnya pun menghilang. Sebuah jalan mengarah langsung ke lingkaran batu kedua di belakang lingkaran batu pertama. Lingkaran batu pertama runtuh dan menghilang, dan jalan menuju lingkaran batu kedua muncul. Situasi ini jelas berarti bahwa Ye Zhen sama sekali tidak bertarung dengan para prajurit batu, dan telah langsung melewati level pertama. Situasi ini membuat Raja Dewa Raksasa Batu, yang telah mengamati Ye Zhen dan mengkhawatirkannya, melompat kaget. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa melewati level pertama begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada bertarung dengan para prajurit kita? Teman muda Ye Zhen, apakah dia melihat level pertama formasi batu ini? Namun, masing-masing dari 32 formasi itu berbeda dan semakin sulit. Bahkan jika Ye Zhen telah melihat formasi pertama, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia telah melihat semua formasi berikutnya. Itu belum tentu hal yang baik bahwa dia melewatinya begitu cepat. Raja Dewa Batu Raksasa terkejut, tidak percaya, dan khawatir. Ketika Raja Dewa Batu Raksasa sangat terkejut, dia tidak tahu bahwa Ye Zhen, yang sedang berjalan menuju formasi batu raksasa kedua, berpikir, formasi batu raksasa pertama ini sederhana. Meskipun aku belum pernah melihat formasi ini, aku telah berlatih 9 jilid formasi dari Yang Mulia Tianyun,
dan telah berlatih dasar-dasar formasi di tempat pelatihan keempat Xiao Jitian. Formasi batu raksasa pertama ini hanya dapat dianggap sebagai formasi pertahanan tingkat pertama tingkat terendah dalam 9 jilid formasi, tetapi itu tidak sulit bagiku. Jika Raja Dewa Raksasa Batu tahu bahwa Ye Sen telah mengalami ujian tingkat Dewa Mulia, mempraktikkan 9 jilid formasi dari Yang Mulia Tianyun, yang bahkan lebih kuat darinya, dan bahkan lulus ujian dari kelima tingkat tempat pelatihan di Xiao Jitian bersama putri kecil itu. Saya khawatir Raja Dewa Raksasa Batu pasti akan melompat-lompat karena terkejut. Dia pasti akan berteriak bahwa dia telah menemukan orang yang tepat kali ini. Setelah belasan napas, Ye Sen tiba di depan megalit kedua. Megalit kedua terdiri dari lebih banyak megalit daripada yang pertama, dan bentuk megalitnya lebih aneh. Ketika Ye Sen tiba di depan megalit kedua, seperti yang pertama, seorang prajurit batu memegang tongkat batu muncul di dalamnya. Aura prajurit batu ini bahkan lebih kuat daripada prajurit batu yang sebelumnya menjaga megalit pertama. Ketika prajurit batu kedua ini, seperti prajurit batu pertama, memberitahu Ye Sen aturan megalit, mata Ye Sen langsung tertuju pada seluruh formasi megalit kedua. Sebelum prajurit batu kedua selesai berbicara, Ye Sen bergerak dan melesat ke arah megalit di sisi kanan pintu masuk megalit kedua. Teman Ye Sen, melihat tindakan Ye Sen, Raja Dewa Raksasa Batu di luar permainan catur pembunuh terkejut. Sebuah pikiran yang luar biasa terlintas di benaknya, mungkinkah teman Ye Sen telah menembus Stonehenge kedua? Ini terlalu cepat. Bahkan lebih cepat daripada menghancurkan Stonehenge pertama. Tepat. Ketika Raja Dewa Raksasa Batu sedikit tidak percaya, dia melihat tangan Ye Sen langsung menamparkan batu keempat di sisi kanan pintu masuk Stonehenge kedua ketika dia menembak ke batu keempat di sisi kanan. Setelah menamparkan batu keempat di sisi kanan, batu keempat mengeluarkan suara pelan, dan Ye Sen tidak berhenti dan menamparkan batu kelima di sisi kanan. Kanan 4, kanan 5, kiri 3, kiri 6, kiri 7, kanan 2. Ye Sen menamparkan 6 kali berturut-turut. Itu untuk menghancurkan formasi. Prajurit batu yang menjaga Stonehenge kedua belum selesai berbicara, dan Ye Sen sudah mulai menghancurkan formasi. Situasi ini membuat Raja Dewa Raksasa Batu di luar permainan catur pembunuhan membuka mulutnya sepenuhnya. Tepat ketika Raja Dewa Raksasa Batu begitu terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa, duar. Duar, duar, suara keras datang, dan formasi batu kedua runtuh seperti formasi batu pertama, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Para prajurit batu yang menjaga batu itu menghilang, dan jalan menuju formasi batu ketiga muncul lagi. Ye Sen, secara mengejutkan, menerobos formasi batu kedua lagi. Kemudian, Ye Sen bergegas maju seperti bambu yang patah. 7 tamparan menghancurkan formasi batu ketiga. 9 tamparan menghancurkan formasi batu keempat. 13 tamparan menghancurkan formasi batu kelima. Ketika Ye Sen menghancurkan 16 formasi batu dalam satu tarikan napas dan berjalan menuju formasi batu ke-17, Raja Dewa Raksasa Batu di luar permainan catur pembunuhan melompat kaget. Ia telah menjaga lantai 14 istana bawah laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat banyak prajurit menghancurkan permainan catur pembunuhan, tetapi ia belum pernah melihat prajurit yang menghancurkan formasi secepat Ye Sen. Belum pernah melihat prajurit yang menghancurkan formasi semudah Ye Sen. Sebelumnya, Raja Dewa Raksasa Batu masih khawatir bahwa Ye Sen telah melihat formasi susunan batu pertama sebelumnya, jadi ia dengan mudah menghancurkan susunan batu pertama. Tetapi sekarang, Ye Sen menghancurkan 16 susunan batu secara berurutan, tanpa kesalahan sama sekali. Pada saat ini, Raja Dewa Raksasa Batu tidak tahu bahwa temannya Ye Sen sangat kuat. Ye Sen tidak tahu formasi susunan batu terlebih dahulu. Bagaimanapun, bahkan jika dia tahu formasinya, mustahil untuk mengetahui begitu banyak formasi susunan batu. Jelas, temannya Ye Sen telah menemukan pintu susunan batu. Mengandalkan kekuatan absolut untuk menghancurkan formasi. Memikirkan hal ini, jantung Raja Dewa Raksasa Batu berdetak kencang. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia begitu dekat untuk menghancurkan permainan catur takdir. Sangat mungkin bahwa harapan orang batu mereka untuk melarikan diri dari keadaan pengasingan jatuh pada Ye Sen. Pada saat ini, Raja Dewa Raksasa Batu membelalakkan matanya dan memperhatikan setiap gerakan Ye Sen dan setiap teknik penghancuran formasi.
Dia ingin melihat apakah Ye Sen dapat menghancurkan 16 formasi batu berikutnya seperti yang telah dia lakukan pada 16 sebelumnya. Pada saat ini, Ye Sen berjalan ke formasi batu ke-17 dan melihat bahwa prajurit batu di tingkat dewa sejati 6 kesengsaraan keluar dari formasi batu ke-17. Melihat situasi formasi batu ke-17, Ye Sen tersenyum lembut. 16 formasi batu sebelumnya hanya berada dalam level ketiga. Formasi batu ke-17 ini sedikit lebih mengesankan, dan akhirnya mencapai level formasi level keempat. Sambil tersenyum, Ye Sen mengangguk ke prajurit batu dari formasi batu ke-17, lalu dia meledak dan menghancurkan formasi batu ke-17 lagi. Kali ini, Ye Sen menamparkan batu-batu besar itu 23 kali berturut-turut, dan dengan ledakan, formasi batu ke-17 hancur lagi. Formasi level keempat sama sekali tidak sulit bagi Ye Sen. Selama 8 tahun berkultivasi di Labu Sutian, Ye Sen telah benar-benar mengolah 3 jilid pertama dari 9 jilid formasi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyun. 3 jilid pertama dari 9 jilid formasi tidak hanya mencakup formasi tingkat keempat, tetapi juga mencakup semua formasi tingkat ke-9 dasar, dan bahkan formasi tingkat dewa sejati dan formasi tingkat raja dewa. Formasi tingkat keempat yang terlibat dalam formasi batu ke-17 jauh dari batas formasi Ye Sen. Formasi batu ke-17, hancur. Kemudian formasi batu ke-18, hancur. Ye Sen sekali lagi menerobos 30 formasi batu dalam satu tarikan napas dan sampai pada formasi batu ke-31. Pada saat ini, Raja Dewa Raksasa Batu di luar permainan catur pembunuhan telah mengepalkan kedua tangan raksasanya sepenuhnya. Ia menduga bahwa Ye Sen yang ajaib mungkin dapat menerobos permainan catur pembunuhan, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa Ye Sen dapat menerobos permainan catur dengan kecepatan ini, dengan cara ini, dan begitu cepat. Itu kurang dari secangkir teh, dan Ye Sen telah mencapai yang kedua hingga terakhir dari 32 formasi batu. Anda tahu, bahkan 3 dewa sejati 9 kesengsaraan yang hebat membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai formasi batu kedua hingga terakhir. Masih ada 2 formasi batu yang tersisa. Begitu Ye Sen menerobos 2 formasi batu terakhir, ia akan dapat menerobos permainan catur pembunuhan ini dan memiliki kualifikasi untuk membantu saya memahami permainan catur penciptaan. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Raksasa Batu telah mengeluarkan permainan catur kecil permainan catur penciptaan dengan radius setengah meter, menunggu Ye Sen. Raja Dewa Raksasa Batu sekarang tahu bahwa Ye Sen pasti memiliki pencapaian yang mendalam dalam formasi untuk dapat memecahkan permainan catur seperti ini. Pencapaian formasi juga dapat membantu memecahkan permainan catur penciptaan. Pada saat ini, harapan Raksasa Batu telah meningkat pesat. Ketika Raja Dewa Raksasa Batu mengeluarkan permainan catur keberuntungan dan menunggu Ye Sen akhirnya berjalan ke formasi batu ke-31. Melihat pengawal dewa sejati 9 kesengsaraan berjalan keluar dari formasi batu, Ye Sen tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, dia merasakan manfaat dari mempraktikkan metode formasi dari profesi ini. Jika dia mengandalkan kekuatan tempur untuk menghancurkan formasi secara paksa, dia tidak akan dapat menembus formasi batu ke-31 pada levelnya saat ini, dan dia tidak akan dapat secara langsung melawan prajurit batu tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan. Namun sekarang, dengan mengandalkan formasi, dia tidak harus bertarung melawan prajurit batu tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan, dan dapat secara langsung menghancurkan formasi dan menerobos level 2 formasi besar terakhir, lalu, terus hancurkan mereka. Setelah Ye Sen tersenyum tipis, dia menggerakkan badannya dan sekali lagi tidak membuang waktu untuk menghancurkan formasi batu tingkat ke-31. Batu akik kedua terakhir yang dijaga oleh prajurit batu dewa sejati 9 kesengsaraan ini jauh lebih rumit daripada semua batu akik sebelumnya. Jika seorang ahli susunan melihat susunan ini, dia pasti akan mengerti bahwa ini adalah satu set susunan pertahanan tingkat dewa sejati. Susunan pertahanan tingkat dewa sejati, jika tidak rusak, dapat terus memberikan energi pertahanan kepada prajurit batu dewa sejati 9 kesengsaraan, penjaga di dalamnya. Ini juga alasan mengapa 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, Kaisar Purba Klan Yan, Patriark Tua Klan Feiling, dan Patriark Tua Klan Zuyan, semuanya diblokir di luar susunan ini. Pada saat ini, Ye Sen, yang mulai menghancurkan susunan ini, juga mengubah bentuk badannya jauh lebih rumit dari sebelumnya. Sebelumnya,
Yesen paling banyak menamparkan batu-batu besar yang membentuk batu akik ini, dan langsung menghancurkan mata susunan dengan menamparkan arah dan waktu yang berbeda. Namun kali ini, Yesen tidak hanya menamparkan batu-batu besar itu ke arah dan waktu yang berbeda, tetapi juga kekuatan setiap tamparan berbeda. Setelah menamparkan 56 batu besar, dan beberapa batu besar bahkan ditampar beberapa kali dengan tingkat keparehan yang berbeda-beda, Yesen akhirnya mundur ke belakang. Saat Yesen mundur, Stonehenge ke-31 juga runtuh dan menghilang. Pada akhirnya, dari 32 level seluruh permainan catur pembunuhan, hanya yang terakhir yang tersisa, Stonehenge ke-32. Kali ini, Yesen tidak bertahan lama. Setelah mengamati Stonehenge ke-32 selama beberapa saat, ia terus menghancurkan formasi tersebut. Stonehenge ke-32 memiliki tingkat kesulitan yang hampir sama dengan Stonehenge ke-31. Memecahkan Stonehenge ke-31 hanya sedikit lebih rumit bagi Yesen, dan itu tidak terlalu sulit. Tentu saja, memecahkan Stonehenge ke-32 hanya masalah waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Yesen akhirnya menghabiskan secangkir teh lagi dan menamparkan lebih dari 120 batu besar di Stonehenge ke-32 sebanyak 156 kali, Stonehenge ke-32 juga berhasil dipecahkan. Ke-32 formasi batu hancur, yang berarti Yesen telah berhasil melewati permainan catur pembunuhan, berhasil melewati ujian lantai 14 Istana Bawah Laut, dan berhasil memperoleh kualifikasi untuk memasuki lantai 15 Istana Bawah Laut. Meskipun Yesen tiba di lantai 14 lebih lambat dari para dewa sejati itu, dia menjadi orang pertama yang berhasil melewati permainan catur pembunuhan. Wush! Ketika kekuatan pengikat di ruang terlipat ini benar-benar hilang setelah permainan catur pembunuhan hancur, Yesen bergerak dan terbang keluar dari permainan catur pembunuhan. Yesen langsung melihat ekspresi gembira Raja Dewa Batu Raksasa yang menatapnya. Teman Yesen, Raja Dewa Batu Raksasa tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraannya. Dia berpikir bahwa Yesen mungkin dapat menghancurkan permainan catur pembunuhan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yesen akan menggunakan semua cara untuk menghancurkan formasi untuk menghancurkan ke-32 formasi batu. Dia memikirkan sihir Yesen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan semudah itu bagi Yesen untuk menghancurkan formasi permainan catur pembunuhan. Begitu cepat. Akhirnya, Raja Dewa Raksasa Batu menarik napas dalam-dalam dan menatap Yesen. Teman muda Yesen, apakah kamu sudah mempelajari formasinya? Yesen mengangguk, ya, senior. Melihat Yesen mengangguk, Raja Dewa Raksasa Batu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, formasi tingkat apa yang kamu pelajari? Yesen tersenyum dan berkata, saya juga telah mencoba formasi tingkat Raja Dewa. Tingkat Raja Dewa. Raja Dewa Raksasa Batu menghirup udara dingin. Dia telah mempelajari permainan catur keberuntungan dengan keras, tetapi tidak pernah sampai pada intinya. Setelah bertahun-tahun belajar, dia pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi tersebut. Raja Dewa Raksasa Batu juga tahu betapa sulitnya berlatih formasi. Dapat dikatakan bahwa tanpa bakat, bahkan jika Anda berlatih selama ratusan juta tahun, Anda tidak dapat memasuki aula. Ada juga orang-orang dari klan manusia batu di bawah Raja Dewa Raksasa Batu yang mempraktikkan formasi. Tetapi yang paling maju dari orang-orang klan manusia batu ini hanya mencapai formasi tingkat 8, dan mereka bahkan belum mencapai tingkat formasi tingkat dewa sejati. Raja Dewa Raksasa Batu tidak pernah bisa membayangkan bahwa Yesen, di usia yang begitu muda, telah memahami formasi tingkat Raja Dewa. Tentu saja, meskipun tidak terduga, Raja Dewa Raksasa Batu bahkan lebih terkejut. Raja Dewa Raksasa Batu telah mempelajari permainan catur keberuntungan dengan giat. Dia merasa bahwa permainan catur keberuntungan kemungkinan besar adalah formasi tingkat Raja Dewa. Sekarang, mendengar bahwa Yesen telah mencoba-coba formasi tingkat Raja Dewa, tentu saja, Raja Dewa Raksasa Batu memiliki harapan besar. Mungkin, teman kecilnya ini, Yesen, benar-benar dapat memenuhi harapannya dan memecahkan permainan catur keberuntungan. Menjadi orang yang akhirnya dapat membantu orang-orangnya menyingkirkan keadaan pengasingan dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Raksasa Batu tidak dapat menahannya. Dia mengeluarkan papan catur permainan catur keberuntungan dan menatap Yesen dengan sedikit kegembiraan dan kegelisahan. Teman Yesen, istirahatlah dulu. Saat kamu siap,
bantu aku memecahkan permainan catur keberuntungan. Aku akan memasukkan bayanganmu ke dalam papan catur terlebih dahulu, dan menjadikanmu satu-satunya yang dapat membantu klanku memahami papan catur ini. Kamu akan dapat memecahkan papan catur ini sebentar lagi. Saat Raja Dewa Batu Raksasa berbicara, dia dengan ringan mengetuk tangannya yang besar, dan bayangan yang menunjukkan potret Ye Sen muncul langsung di kehampaan, lalu terbang menuju permainan catur keberuntungan. Mata Ye Sen mengikuti tindakan Raja Dewa Batu Raksasa dan menatap papan catur kecil di tangannya dengan radius setengah meter dan memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Ketika bayangan potret Ye Sen terbang ke dalam permainan catur keberuntungan, cahaya ilahi yang cemerlang yang menutupi seluruh permainan catur keberuntungan mulai melayang terus-menerus. Saat kekuatan itu melayang, Ye Sen merasakan bahwa ada kekuatan samar yang menyelidikinya. Sementara kekuatan ini menyelidikinya, Ye Sen juga menemukan bahwa permainan catur takdir yang tidak dapat dilihatnya dengan jelas akhirnya mulai muncul di depannya sedikit demi sedikit. Jelas, setelah dia ditunjuk oleh Raja Dewa Raksasa Batu sebagai satu-satunya orang yang membantu orang batu memahami permainan catur takdir ini akhirnya dapat dilihatnya. Ketika kekuatan samar itu sepenuhnya menyelidiki Ye Sen akhirnya melihat permainan catur takdir dengan jelas. Ketika dia benar-benar melihat seluruh permainan catur takdir, hati Ye Sen tergerak. Dalam permainan catur takdir ini, setiap bidak catur dibentuk oleh sinar cahaya bintang. Sebanyak 54 bidak catur sepenuhnya merupakan permainan catur bintang yang ajaib dan tak tertandingi. Meskipun 54 bidak catur ini ditempatkan dengan sangat sederhana dan tidak membentuk pola yang sangat rumit, Ye Sen tahu bahwa permainan catur ini jelas merupakan formasi catur tingkat Raja Dewa. Tampaknya sederhana, tetapi mengandung banyak perubahan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Formasi catur tingkat Raja Dewa. Formasi tingkat Raja Dewa. Ye Sen berlatih 9 jilid formasi oleh Yang Mulia Tianyun, dan hanya memperoleh 3 jilid pertama. Meskipun 3 jilid pertama menyentuh formasi tingkat Raja Dewa, namun tidak dijelaskan secara lengkap. Ye Sen tidak sepenuhnya yakin bahwa ia dapat memecahkan permainan catur keberuntungan ini. Namun saat ini, Ye Sen benar-benar tertarik dengan permainan catur keberuntungan ini. Ia berlatih 3 jilid pertama 9 jilid formasi, yang semuanya merupakan teori. Ini adalah pertama kalinya ia melihat formasi tingkat Raja Dewa yang benar-benar dihadirkan di hadapannya, jadi tentu saja ia ingin mempelajarinya dengan saksama. Belum lagi, formasi ini juga melibatkan janji yang dibuat oleh Raja Dewa Batu Raksasa kepadanya, lokasi 8 mata keberuntungan di lantai 15 Istana Bawah Laut. Begitu ia memecahkan formasi ini, ia dapat memperoleh petunjuk tentang lokasi 8 mata keberuntungan di lantai 15 Istana Bawah Laut. Tentu saja, Ye Sen harus berusaha keras untuk memecahkan formasi ini. Senior, aku tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk menghancurkan permainan catur pembunuhan sebelumnya, jadi aku tidak perlu istirahat. Sekarang, aku akan mulai menghancurkan permainan catur keberuntungan ini. Ye Sen berkata kepada Raja Dewa Raksasa Batu. Saat berbicara, Ye Sen juga khawatir, namun, senior, permainan catur keberuntungan ini jauh lebih sulit daripada permainan catur pembunuhan sebelumnya. Aku tidak sepenuhnya yakin bahwa aku dapat menghancurkan formasi ini. Aku khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk memahami dan menghancurkan formasi ini. Bagaimana jika selama periode waktu ini, orang lain keluar dari permainan catur pembunuhan dan memasuki lantai 15 Istana Bawah Laut sebelum aku untuk menemukan mata keberuntungan terlebih dahulu, lalu apa yang harus aku lakukan? Ye Sen bersedia membantu Raja Dewa Raksasa Batu menghancurkan permainan catur keberuntungan, tetapi jika itu memengaruhi perolehannya atas mata keberuntungan, Ye Sen akan ragu-ragu. Bagaimanapun, bahkan jika dia akhirnya mendapatkan petunjuk tentang mata keberuntungan, jika orang lain sudah pergi ke lantai 15 dan mendapatkan mata keberuntungan terlebih dahulu, maka meskipun dia mendapatkan petunjuk, itu akan sia-sia. Ye Sen tentu saja khawatir dengan situasi ini. Mendengar bahwa Ye Sen ingin segera menghancurkan permainan catur keberuntungan, Raja Dewa Raksasa Batu tentu saja bersedia. Mendengar kekhawatiran Ye Sen lagi, Raja Dewa Raksasa Batu melihat ke arah dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang masih terperangkap dalam permainan catur pembunuhan dan tersenyum pada Ye Sen. Teman muda Ye Sen, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mereka belum menghancurkan permainan catur pembunuhan,
dan saya pikir mereka tidak akan dapat menghancurkannya selama periode ini. Saya khawatir mereka harus menunggu setengah tahun untuk datang, dan ketika kesulitan permainan catur pembunuhan mulai berkurang, mereka akan memiliki harapan untuk keluar dari formasi. Tentu saja, jika selama periode ini, beberapa dari mereka dapat keluar dari formasi dan pergi ke lantai 15. Maka aku berjanji kepadamu atas nama Raja Dewa bahwa jika kamu belum berhasil memahami permainan catur penciptaan saat itu, aku juga akan memanggilmu keluar dan memberimu slip giok yang akan memungkinkanmu untuk pergi ke lantai 15 dengan aman, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu tertinggal di belakang yang lain. Jika situasi ini benar-benar terjadi, itu sudah ditakdirkan oleh surga. Klanku belum menyingkirkan negara pengasingan, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Raja Dewa Batu Raksasa mengatakannya dengan sangat tulus. Dia bahkan bersumpah kepada Ye Sen atas nama Raja Dewa. Melihat Raja Dewa Batu Raksasa seperti ini, Ye Sen tentu saja lebih mengenali Raja Dewa Batu Raksasa. Dia tersenyum pada Raja Dewa Batu Raksasa dan berkata, "Karena senior berkata begitu, apa yang perlu Ye Sen khawatirkan? Sekarang, aku akan mulai menghancurkan permainan catur takdir ini." Ye Sen merasakan kekuatan deteksi samar dari permainan catur takdir datang kepadanya. Dia telah memperoleh cara untuk memasuki permainan catur takdir dari kekuatan deteksi ini. Ye Sen mengikuti cara untuk memasuki permainan catur takdir. Dengan memikirkan rumus ajaib, dia langsung terserap ke dalam permainan catur takdir dalam sekejap cahaya ilahi. Begitu Ye Sen memasuki permainan catur keberuntungan, dia mendengar suara yang datang ke lautan kesadarannya. Asisten lain datang untuk membantu orang batu memecahkan permainan catur keberuntungan. Dan dia masih sangat muda. "Anak kecil, sebelum kau menghancurkan permainan catur keberuntungan, izinkan aku memberitahumu dua hal untuk meningkatkan motivasimu. Hal pertama adalah setelah kau menghancurkan permainan catur keberuntungan, kau dapat membantu orang batu menyingkirkan status pengasingan. Aku tidak peduli keuntungan apa yang akan diberikan orang batu kepadamu. Hal kedua adalah jika kau dapat menghancurkan permainan catur keberuntungan, selain membantu orang batu menyingkirkan status pengasingan dan memperoleh keuntungan dari orang batu, aku juga akan memberimu hadiah yang ditinggalkan oleh guru dalam permainan catur keberuntungan. Hadiah ini disebut Kaisar Yan 3 Kilatan dan 3 Pembunuhan. Bersambung.